Sejarah Kerajaan Bone. Wilayah Kerajaan Bone kini terletak di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu kerajaan suku Bugis. Menurut catatan yang terdapat dalam Lontarak Telumpocowe, raja pertamanya adalah Tumanurungi Rimatajang yang juga disebut Matasi Lompowe. Lontarak itu mengisahkan bahwa setelah raja-raja yang namanya tercatat dalam epos Lagaligo mangkat, negeri itu dilanda kekacauan. Maka orang tidak mengenal lagi mufakat. Orang saling memangsa seperti ikan. Saling memusuhi. Tiada lagi adat, aturan yang mengandung sanksi adat. Apa pula yang dinamakan bicara peradilan? Peradilan dalam menegakkan keadilan. Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berlaku saat itu adalah hukum rimba siapa yang kuat, dia yang menang. Keadaan itu berlangsung selama 7 periode, di saat tiada lagi raja yang memerintah. Masyarakat Bone pada zaman itu terbagi menjadi 7 wanua atau negeri yang masing-masing dikuasai oleh seorang arung, yakni Arung Macege, Arung Ponceng, Arung Tibojong, Arung Tanete Riatang, Arung Tanete Riawang, Arung Ta, dan Arung Ujung. Setelah berdirinya Kerajaan Bone, ketujuh kepala wanua ini kelak menjelma menjadi suatu dewan adat yang disebut Ade, Pitu atau Arung Pitu. Hingga suatu hari, muncul kilat dan petir saling susul-menyusul yang berlangsung selama seminggu. Setelah fenomena alam yang luar biasa itu berhenti, mereka menyaksikan seseorang berpakaian putih berada di tengah padang. Rakyat berkumpul menyaksikannya dan sepakat menyebutnya Tumanurung yang turun dari langit serta menganggapnya sebagai titisan dewa. Mereka memohon agar Tumanurung jangan kembali lagi ke langit dan menetap di sana sebagai raja mereka. Ternyata orang yang berpakaian serba putih itu mengatakan bahwa ia bukanlah penguasa yang sebenarnya. Masih ada Tumanurung lain yang lebih layak menjadi raja bagi mereka. Sekumpulan orang itu kemudian minta dibimbing untuk menjumpai calon raja mereka yang sebenarnya. Kilat dan petir muncul kembali, sambung menyambung tanpa henti. Orang berbaju putih itu membawa mereka ke Matajang di Watampone. Setibanya di Matajang, mereka melihat seseorang berbaju kuning sedang duduk di atas batu datar dengan diiringi 3 orang hambanya. Masing-masing hamba itu ada yang memayungi, mengipasi, dan membawakan tempat sirihnya. Orang yang baru mereka jumpai itulah calon raja mereka yang sebenarnya. Rakyat kembali memohon agar orang itu bersedia menjadi raja mereka. Orang yang berbaju kuning itu setuju asalkan rakyat patuh dan berjanji tidak akan mengkhianatinya. Setelah semua orang menyepakati hal itu, barulah ia bersedia menjadi raja mereka. Karena ia turun di Matajang maka orang menyebutnya sebagai Tumanurungi Rimatajang atau yang turun dari langit di Matajang. Rakyat menggelarinya pula dengan mata si Lompowe atau yang tajam dan luas penglihatannya. Ia kemudian menikah dengan seorang Tumanurung wanita bernama Tumanurungi Ritonro atau yang turun dari langit di Tonro. Dari pernikahan kedua orang yang turun dari langit ini, lahirlah Laumase, yang kelak menjadi Raja Bone kedua. Tumanurungi Rimatajang melakukan berbagai perombakan dan menegakkan hukum sehingga kehidupan rakyat secara bertahap makin bertambah baik. Ia pula yang menciptakan panji bagi Bone yang bergambar 7 bintang dan disebut Woromporonge. Setelah memerintah selama 8 tahun, Raja memanggil segenap rakyatnya dan menyerahkan pemerintahan kepada Laumase putranya. Selanjutnya, terdengarlah petir yang saling sambar menyambar dan ia pun lenyap dari pandangan mereka. Dengan demikian, Laumase menjadi Raja Bone yang kedua. Ia juga digelari Tomulaye Panreng. Lontarak bait ke-40 dan ke-41 menyebutkan bahwa Laumase merupakan orang yang kuat ingatannya dan penguasa yang memperhatikan nasib rakyatnya. Naskah tersebut juga mencatat bahwa raja memiliki seorang adik perempuan bernama Patanrawanua yang menikah dengan Lapatike Raja Palaka. Laumase tercatat mempunyai 2 orang putra bernama Tosual dan Tosalawaka,
namun ibu mereka bukanlah keturunan bangsawan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mewarisi tahta ayahnya. Peristiwa penting yang terjadi selama pemerintahan Laumase adalah penaklukan Celu, Malu, dan Majapahit ke-43 dan pertempuran dengan iparnya Lapatike. Kedua raja itu lalu bertempur selama 3 bulan tanpa ada yang kalah ataupun menang. Sesudah itu berdamailah keduanya. Berdasarkan apa yang dicatat dalam Lontarak, boleh disimpulkan bahwa semasa pemerintahan raja yang kedua, Bone mulai berupaya memperluas kekuasaannya. Ketika mendengar bahwa saudarinya hamil dan hendak melahirkan, raja memerintahkan kedua orang putranya pergi ke Palaka dan membawa bayi itu ke Bone guna dipotong ari-arinya. Dikisahkan bahwa begitu putranya sampai di istana Palaka, bayi itu langsung lahir. Lontarak mencatat bahwa bayi laki-laki itu berdiri semua rambutnya ketika dilahirkan. Sesuai dengan pesan ayahnya, mereka membawa bayi itu ke Bone. Raja memanggil semua rakyatnya dan mengumumkan bahwa kemenakannya yang bernama Lasaliwo atau Karampeluwak itu merupakan penggantinya dan mengadakan upacara penobatan selama 7 hari 7 malam. Inang pengasuh Raja Bon yang masih balita itu adalah saudari Raja Wisamatepa, 17 tahun setelah menyerahkan tahta pada kemenakannya, Laumase mangkat karena sakit. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Lontarak, Karampeluwak telah mulai memerintah tidak lama setelah ia dilahirkan. Saat itu yang menjadi wali dan penasihatnya adalah 2 putra Laumase. Saat berlangsungnya rapat mengenai masalah-masalah berat atau berkaitan dengan peradilan, Tosuale memangku raja, sedangkan Tosalawaka menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang bertikai. Pada masa pemerintahannya, Karampeluwak tercatat sebagai raja yang pertama kali memberikan pernyataan sebelum melancarkan perang dengan kerajaan lain. Konon, ini merupakan penerapan kembali kebiasaan yang telah dianut semenjak zaman raja-raja dahulu sebelum kedatangan Tumanurung. Ia membuat pula panji berwarna merah yang menyertai bendera kerajaan Woromporongne. Raja memperluas wilayah kerajaan Bone dengan menaklukkan Palengoreng, Anrobibiring, Mele, Cirowali, Apala, Bakek, Yonete, Atas Salo, Soga, Lampoko, Lemo Apek, Bulukriat Tangsalo, Palimpu, dan Lompu. Rakyat Bone dan Palaka dipersatukannya dan raja juga memberikan perlindungan terhadap kerajaan-kerajaan bawahannya. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, raja membangun benteng di sekeliling ibu kotanya. Peristiwa lain adalah pembebasan budak-budak belian yang dimilikinya dan raja mengizinkan mereka berdiam di daerah Panyula dan Lapeno. Selanjutnya, mereka ditugaskan menyediakan lauk pauk bagi raja dan keluarganya. Apabila raja hendak bepergian dengan perahu, mereka yang menjadi pendayungnya. Sebaliknya, bila raja ingin bepergian lewat darat, mereka yang menjadi pengusung tandunya. Pembebasan budak itu memperlihatkan bahwa perlakuan di Bone terhadap mereka masih relatif lebih baik dibandingkan kerajaan-kerajaan lainnya dan jasa yang mereka sediakan bagi raja di atas diwarisi secara turun-temurun serta merupakan wujud balas budi atas kebaikan raja terhadap mereka. Kendati raja bukanlah orang yang dianggap pintar, tetapi peristiwa pembebasan budak di atas merupakan sesuatu yang spektakuler pada zamannya. Walaupun kita tidak tahu apa sebenarnya yang mendorong raja melakukan hal itu karena Lontarak tidak menyebutkan alasannya secara pasti. Keunikan lain raja ini adalah sejak dilahirkan hingga wafat, tidak pernah sekalipun ia merasa terkejut. Raja Karampeluwak digantikan oleh putrinya yang bernama Wibenrigau Daeng Marowa Makkalepi Arung Majang sebagai Ratu Bone keempat. Ia merupakan ratu wanita pertama dalam sejarah Bone. Bila kita cermati perkembangan selanjutnya, Bone masih akan memiliki beberapa raja wanita lagi, seperti Witenritupu Matinrowe Risidenreng Arumpone Raja Bone ke-10, Batari Toja Arung Timurung, I Maning Aru Data Matinrowe Rikasi Arumpone Bon ke-25, dan Baseka Juara Palangi Pasempe.
Wiben Rigau Daeng Marowa Makkalepi Arung Majang menikah dengan Arung Kaju bernama Laten Ribali dan dikaruniai 2 orang anak, Laten Risuki dan Laten Rigora. Wiben Rigau merupakan seorang yang pandai dan berpandangan luas karena semasa ayahnya masih hidup ia kerap dimintai pertimbangan mengenai masalah pemerintahan. Ratu Bone tercatat sebagai penguasa yang bijaksana dan pemurah. Ia pernah membeli suatu daerah pegunungan milik kerajaan Cina, bukan Tiongkok, hanya nama saja yang mirip, seharga 90 ekor kerbau muda dan perbukitan yang terletak di sebelah barat Ladidong dengan harga 30 kerbau. Kedua wilayah itu lantas diserahkan kepada abdinya untuk dijadikan areal perkebunan. 2 tahun kemudian, datang orang-orang dari kerajaan Katumpi menyerang petani yang sedang menggarap perkebunan itu. Ratu mengirimkan nota protes kepada Raja Katumpi, tetapi utusan Bone malah dibunuhnya. Oleh karenanya, Ratu mengirimkan pasukan untuk menyerang Katumpi. Negeri itu berhasil dikalahkan dan dipaksa menyerahkan tanah persawahan yang terletak di sebelah timur Ladidong. Laten Risuki menjadi Raja Bone kelima. Ia menikah dengan saudara sepupunya yang bernama Witen Risuke dan mempunyai anak bernama Lawulio Boteke. Raja Laten Risuki berupaya memperluas wilayah Bone, dan pada masanya beberapa utusan dari Sebulue datang untuk bergabung dengan Bone. Peristiwa penting lain adalah peperangan dengan kerajaan Luwu yang dipimpin oleh Dewa Raja. Pasukan Luwu memasuki daerah di sebelah selatan Celu dan membangun perkubuan di sana. Sedangkan pasukan Bone memusatkan pertahanannya di Beru Watampone sekarang. Keesokan harinya, terjadi pertempuran antara kedua belah pihak yang diakhiri dengan kekalahan Luwu. Pasukan Bone berhasil merampas panji-panji kerajaan Luwu, bahkan Dewa Raja, pimpinan pasukannya, hampir saja terbunuh bila tidak dicegah oleh Raja Bone. Raja kembali memperlihatkan sikap pemaafnya dengan membebaskan sisa-sisa pasukan Luwu dan mengawal mereka hingga ke pelabuhan. Semenjak saat itu, Raja Bone bergelar Mapajunge yang berarti harfiah yang berpayung. Pertikaian lain terjadi dengan kerajaan Mampu yang berhasil dikalahkan oleh Bone sehingga menjadi salah satu negeri taklukannya. Raja Bone ke-6, Lawulio Boteke dapat dianggap sebagai salah seorang Raja Bon yang terkemuka, kendati saat mulai memerintah usianya masih muda. Ia menikah dengan Witen Riwewa, putri Raja Patiro yang bernama Magadinge, dan berputra Laten Rirawe Bongkange Matinrowe Rigucina, Tenripakua, Laicak, dan Ilepe. Demi memperkuat jalinan ikatan dengan kerajaan Mampu yang pernah ditundukkannya, dilangsungkan perkawinan politis dengan Daeng Palimpu, putri Raja Mampu. Semasa pemerintahannya, Kajau Lalidong diangkat sebagai penasihat raja dan sekaligus juru bicara dengan kerajaan lainnya. Pada zamannya, diadakan perjanjian persahabatan dengan Gowa yang diwakili oleh Daeng Matanre. Perjanjian persahabatan ini tidak hanya sekali saja diadakan dengan Gowa. Dalam perjanjian berikutnya disebutkan bahwa, bila ada orang Gowa yang dibunuh oleh orang Bone, maka Raja Gowa yang akan mengkafaninya, dan begitu pula sebaliknya. Makna perjanjian itu adalah Gowa dan Bone tidak akan saling mendendam atau bermusuhan. Permusuhan antara Bone dan Luwu kembali berkobar pada masa itu, tetapi pasukan Bone berhasil melumpuhkan pertahanan Luwu di Cenrana dengan bantuan Gowa yang dipimpin oleh Daeng Bonto, putra Daeng Matanre. Setelah Luwu dikalahkan, Bone dan Gowa saling berbagi rampasan perang. Perkembangan kerajaan Bone selanjutnya hingga masa Arung Palaka. Meskipun pernah mengadakan perjanjian perdamaian, kerajaan Bone di masa-masa selanjutnya kerap bermusuhan dengan Gowa. Tidak mengherankan apabila keduanya sering terlibat dalam peperangan. Setelah memerintah selama 25 tahun, Raja Lawulio Boteke menyerahkan singgasana kepada putranya selaku Raja Bone ke-7 dengan gelar lengkap Laten Rirawe Bongkange Matinrowe Rigucina, memerintah pada tahun 1542 sampai tahun 1584. Semasa pemerintahannya,
Raja Gowa ke-11 bernama Karaeng Tunibata menyerang Bone. Berkobarlah pertempuran dahsyat antara kedua kerajaan itu di daerah Paplong antara Gowa dan Bone. Pada kesempatan tersebut, Gowa berhasil menghalau pasukan Bone memasuki bentengnya. Meskipun demikian, pada sore harinya pasukan Bone kembali maju menyerang Gowa dengan kekuatan penuh dan mengalahkan mereka. Bahkan Raja Gowa menjumpai ajalnya dalam pertempuran tersebut. Raja Bone beserta penasihatnya yang bernama Kajau Lalidong sepakat mengembalikan jenazah Raja Gowa yang gugur itu ke negerinya. Selanjutnya, dilangsungkan perundingan perdamaian antara kedua kerajaan di Kalepa. Pihak Gowa diwakili oleh Karaeng Tunijalo, Raja Gowa yang baru, beserta Tumenanga Rimakoayang. Sementara itu, pihak Bone diwakili oleh Raja Latenrirawe Bongkange sendiri beserta Kajau Lalidong. Dalam perundingan itu disepakati bahwa 1. Penyerahan daerah-daerah sampai sebatas Sungai Walanae di sebelah barat dan sampai ke Ulaweng di utara kepada Bone. 2. Daerah di sebelah utara Sungai Tangkak menjadi wilayah Bone, sedangkan wilayah selatan menjadi milik Gowa. 3. Negeri Cenrana dimasukkan ke dalam kekuasaan Bone. Perjanjian yang dalam bahasa Makassar disebut Ulukanaya Rikalepa tersebut sementara waktu mengakhiri permusuhan antara Gowa dan Bone. Setelah itu, Raja Karaeng Tunijalo kembali ke negerinya dan dinobatkan secara resmi sebagai Raja Gowa. Bahkan pada kesempatan tersebut, Raja Bon ikut hadir. Pusaka kerajaan Gowa beserta Bone yang masing-masing bernama Sudanga dan Lateariduni diletakkan di tempat keramat dalam istana Gowa sehingga menambah keagungan upacara. Mereka juga berjanji mengikat persahabatan dengan pernyataan sebagai berikut. Musuh-musuh raja atau kerajaan Gowa adalah pula musuh-musuh raja atau kerajaan Bone. Demikian pula sebaliknya. Musuh-musuh raja atau kerajaan Bone adalah musuh-musuh raja atau kerajaan Gowa. Rakyat Gowa yang masuk ke wilayah kerajaan Bone adalah seperti mereka itu masuk ke negerinya sendiri. Sebaliknya pula rakyat Bone yang masuk ke wilayah kekuasaan kerajaan Gowa adalah mereka seperti berada di negerinya sendiri. Ternyata permusuhan antara Gowa dan Bone belum juga berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian di atas. Meskipun telah mengikat perjanjian perdamaian dengan Gowa, Bone tetap khawatir terhadap Gowa yang selalu berambisi meluaskan wilayahnya. Sebagai pengimbang, 3 kerajaan sesama suku Bugis, yakni Bone, Wajo, dan Sopeng, membentuk aliansi bersama. Perserikatan 3 kerajaan itu dikenal sebagai Telumpokoe dalam bahasa Bugis dan Talumboncoa dalam bahasa Makassar, yang diwujudkan pada 1582 antara Raja Latenrirawe Bongkange Matinrowe Rigucina dari Bone, Lamungkace Tu Udamang Matinrowe Ribatana dari Wajo, dan Lama Palepe Patolae dari Sopeng. Ikrar ini secara simbolis diperteguh dengan penanaman sebuah batu di daerah Timurung. Itulah sebabnya pemufakatan ini juga disebut Malamumpatueri Timurung, yakni penanaman batu di Timurung. Tujuan utama aliansi ini tentu saja adalah menyatukan kekuatan demi mengimbangi ambisi ekspansif Gowa di kawasan Sulawesi Selatan. Raja Gowa Karaeng Tunijalo merasa kesal dengan adanya aliansi ini. Sebagai catatan, ada hal-hal penting yang masih perlu dipaparkan sehubungan dengan perjanjian Telumpokoe ini. Mulanya terdapat berbagai hambatan dalam merealisasikan aliansi antara Bone, Wajo, dan Sopeng. Pertama-tama adalah posisi Wajo sebagai negara taklukan Gowa. Selain itu, di lain pihak Bone sendiri masih terikat perjanjian persahabatan dengan Gowa. Kendati demikian Bone berhasil meyakinkan Wajo dengan menyatakan bahwa jika Gowa masih memperbudak Wajo, pasukan gabungan ketiga kerajaan itu akan menghadapinya bersama-sama. Pihak Sopeng sendiri menyatakan bahwa aliansi ketiga kerajaan tersebut sulit terlaksana karena wilayah Sopeng jauh lebih kecil dibanding Bone dan Wajo. Oleh karena itu, Bone dan Wajo lalu menyerahkan sebagian wilayah mereka kepada Sopeng sehingga kini luas wilayah ketiganya menjadi setara.
Dalam perjanjian Telumpokoi, ketiga negara sepakat mengangkat saudara sama lain sehingga mereka bagaikan seorang anak sulung, seorang anak tengah, dan seorang anak bungsu, yang berpilin menjadi satu bagaikan parajo, yakni sejenis tali yang terbuat dari kulit sapi. Kekuatan aliansi ini tampak sewaktu Wajo berperang dengan Gowa. Saat itu Bone menjadi penengah dan menyarankan agar kedua kerajaan itu berdamai, tetapi Gowa menolaknya. Karena itu, Kajau Lalidong menyarankan agar Wajo dengan dukungan Bone berbalik menyerang Gowa. Serangan ini berhasil memukul mundur Gowa. Meskipun demikian, aliansi Telumpokoi tidak bertahan selamanya. Aliansi mulai hancur ketika Gowa menyerang Sopeng dan mengalahkannya sehingga Sopeng tunduk kepada Gowa dan menerima agama Islam. Pasukan Gowa dengan dibantu Sopeng dan Sidenreng bergabung menyerang Wajo. Kerajaan itu dapat dikalahkan dan menerima ajaran agama Islam. Selanjutnya, pasukan gabungan Gowa, Wajo, dan Sopeng giliran menyerang Bone. Dengan demikian tamat sudah riwayat perjanjian Telumpokoi. Lontarak mencatat pula berbagai perkembangan semasa pemerintahan Raja Latenrirawe Bongkange Matinrowe Rigucina, seperti pengangkatan para pejabat yang bernama Tumak Kajenangeng dengan tugas sebagai koordinator di berbagai kegiatan tertentu yang berkenaan dengan urusan rumah tangga istana, umpamanya yang berkaitan dengan penyediaan kayu bakar, konsumsi, penari istana, dan lain sebagainya. Rakyat pada zaman Raja Latenrirawe juga telah mengenal senapan sebagai senjata, yang menandakan adanya pembaharuan dalam teknologi pertahanan negara. Dari segi hubungan luar negeri, Lontarak melaporkan bahwa semasa Raja Bone ke-7 ini, terjadi pertempuran antara kerajaan Sopeng Riaja dan Sopeng Rilau. Salah seorang raja di antara pihak-pihak yang berselisih itu lalu meminta suaka ke Bone. 2 tahun setelah disepakatinya aliansi Telumpokoi, Raja Latenrirawe menyerahkan tahta kepada saudaranya Laica sebagai Raja Bone ke-8. Tidak lama setelah itu, wafatlah Latenrirawe. Ia kemudian diberi gelar Anumerta Matinrowe Rigucina yang mempunyai arti harfiah, yang bersemayam dalam gucinya. Laica kemudian menikah dengan Tenripakiu. Semasa pemerintahannya, Bone mengalami kemerosotan karena ia tidak lagi menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh raja-raja sebelumnya. Ia tidak mempedulikan lagi prinsip-prinsip keadilan. Raja Bone ke-8 ini pernah berselisih dengan Raja Walena yang bernama Lapanaungi dan mengasingkannya ke Sidenreng. Setelah beberapa lama hidup di pengasingan, Lapanaungi merasa bosan dan ingin kembali ke tanah airnya. Untuk itulah ia pergi ke Bone dan memohon pengampunan Laica. Namun ia memerintahkan Lapanaungi pergi ke suatu daerah di pegunungan dan setelah itu membunuhnya. Laica juga membantai raja-raja Pakcing dan Awampone yang bernama Tosaliu dan Magdanrenge Ripalaka. Ia juga menghina para bangsawan dengan memaksa mereka melakukan pekerjaan yang tidak pantas, seperti menenteng barang bawaannya. Raja pernah pula memperkosa istri orang lain. Tindakan ini diketahui oleh suaminya sehingga raja berniat membunuh keduanya. Namun suami wanita itu berhasil melarikan diri sehingga hanya istrinya saja yang menjadi korban. Karena perilaku sewenang-menang Laica ini, kakeknya yang bernama Arung Matajang berniat menyadarkannya. Untuk itulah ia mengirim utusan guna menasihati Laica, tetapi utusan tersebut malah dibunuh oleh raja. Karena gagal memperbaiki perilaku cucunya, Arung Majang kemudian menghabisi nyawa Laica. Atas usul Arung Majang, rakyat Bone mengangkat Lapatawe sebagai Raja Bone ke-9. Ia adalah saudara sepupu Laica. Raja menikah dengan Witenriruwa, Ratu Mampu yang melahirkan seorang putri bernama Witenritupu. Tidak banyak hal yang dicatat mengenai pemerintahan Raja Lapatawe. Setelah memerintah selama 7 tahun, Lapatawe mangkat dan digantikan oleh putrinya. Dengan demikian, Raja Bone ke-10 ini sekaligus merupakan penguasa wanita Bone yang kedua. Semasa pemerintahannya,
terbentuklah Adek Pitu atau Dewan Adat Bone. Anggotanya merupakan raja-raja negara bagian Bone, yakni Tibojong, Ujung, Ponceng, Tanete Riawang, Macege, Tanete Riatang, dan Taa. Tugas mereka antara lain, membantu raja dalam mengawasi masalah pertanian, membantu raja dalam melayani tamu negara, membantu menjaga keamanan harta kekayaan dan perbendaharaan kerajaan. Anggota Dewan Adat itu tidak diizinkan mewariskan jabatan kepada keturunannya tanpa persetujuan raja. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahan Witenritupu adalah pecahnya persekutuan Telumpokoe. Hal ini disebabkan oleh kekalahan Wajo dan Sopeng, dua sekutu Bone, dalam peperangan melawan Gowa. Kedua kerajaan sepakat menerima agama Islam sebagai agama negara. Setelah peristiwa itu, Raja Bone pindah ke Sidrap sampai di hari kematiannya. Raja Bone berikutnya, Latenriruwa Sultan Adam Matinru Ribantaeng tahun 1607 sampai tahun 1608, merupakan penguasa Bone pertama yang memeluk agama Islam sehingga semenjak saat itu penguasa Bone bergelar Sultan. Ia hanya memerintah dalam kurun waktu 3 bulan dan setelah itu meninggalkan negerinya ke Bantaeng. Penyebabnya adalah perselisihan dirinya dengan Dewan Adat dan rakyat Bone. Raja Gowa saat itu mengajak Raja Bone untuk menganut agama Islam. Raja Bone sepakat untuk menerima agama tersebut, tetapi keinginan ini ditolak oleh anggota Dewan Adat beserta rakyat Bone. Raja kemudian meninggalkan istananya dan pergi ke daerah Patiro. Meskipun demikian, rakyat Patiro juga menolak memeluk agama Islam. Rakyat Bone mengirim utusan untuk membujuk raja agar bersedia kembali menduduki singgasananya, tetapi Raja Latenriruwa tetap berpegang pada pendiriannya dan bahkan bersedia turun tahta. Demi mengisi kekosongan pemerintahan di Bone, diangkatlah Latenripale Toakepeang Putra Laica sebagai Raja Bone ke-12. Menurut Lontarak Telumpokoe, ia memimpin kembali rakyat Bone melawan penyebaran agama Islam oleh Gowa, tetapi ia berhasil dikalahkan dan semenjak saat itu rakyat Bone juga menerima agama Islam. Raja Bone juga kerap bepergian ke Makassar. Setelah menjalankan roda pemerintahan selama 20 tahun, ia jatuh sakit dan mangkat di Makassar. Jenazahnya dimakamkan di Talo sehingga ia menerima gelar Anumerta Matinru Ri Talo, artinya yang dikebumikan di Talo. Peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh kerajaan Gowa itu disebut Musuk Seleng, peperangan dalam rangka penyebaran Islam. Meskipun berhasil mengalahkan lawannya, kerajaan Gowa tidak menuntut upeti dan membiarkan negeri yang ditaklukkannya tetap berpemerintahan sendiri. Tujuan Gowa adalah murni penyebaran agama Islam. Raja Bone ke-13 adalah kemenakan Latenripale Toakepeang yang bergelar lengkap Lamadaremeng Sultan Muhammad Soleh Matinru Ribukaka tahun 1626 sampai tahun 1644. Ia mengeluarkan aturan baru mengenai perbudakan yang menetapkan bahwa orang yang bukan keturunan budak tidak boleh dijadikan budak. Mereka harus dibebaskan dari perhambaannya dan digaji seperti orang merdeka bila ada yang ingin mempekerjakan mereka. Kaum pembesar dan bangsawan yang memiliki banyak budak tentu merasa dirugikan dengan peraturan ini sehingga banyak yang menentang kebijaksanaan raja tersebut, termasuk ibu raja sendiri yang bernama Witenri Soloreng Datu Patiro Makalaruwe. Ibu raja memprotes kebijaksanaan itu dengan mengatakan bahwa ia tidak sanggup memenuhi segenap kebutuhannya tanpa bantuan budak beliannya. Raja Bone tetap berpegang teguh pada pandangannya. Ia marah mendengar hal itu lalu menyerang dan menaklukkan Patiro. Itulah sebabnya ibunya lantas melarikan diri ke Gowa pada 1640 dan meminta suaka kepada Sultan Muhammad Said. Hal ini merupakan pemicu pecahnya peperangan antara Gowa dan Bone pada tahun 1644. Pasukan gabungan Gowa, Wajo, Sidenreng, dan Sopeng berhasil mengalahkan Bone. Raja Lamadaremeng beserta saudaranya, Latenriaji Tosenrima terpaksa melarikan diri ke Larompong dan Cimpu di Luwu.
Raja Bone akhirnya dapat ditangkap serta diasingkan ke Sanrangang dan wafat di sana. Semenjak saat itu, Bone diduduki oleh Gowa selama 17 tahun. Kurun waktu ini dalam kitab sejarah Bugis disebut Naripoatana Bone 10 Taung Itana yang berarti didudukilah Bone selama 17 tahun lamanya. Setelah Bone ditaklukkan, Sultan Muhammad Said mengutus Perdana Menteri Gowa, Karaeng Patinggaloang mengadakan perundingan dengan Ade Pitu atau Dewan Adat Bone mengenai pengganti Lama Daremeng. Anggota Arung Pitu ingin menyerahkan tahta kerajaan Bone kepada Sultan Muhammad Said, namun Sultan menampiknya karena memahami adat Bone yang tidak mengizinkan orang luar menjadi penguasa di negeri itu. Dengan kata lain, mereka yang bukan keturunan langsung Tumanarunge Rimatajang Raja pertama Bone, mereka tidak diperkenankan menjadi penguasa Bone. Tradisi semacam ini juga berlaku di Gowa. Orang yang bukan keturunan langsung Tumanurunga Ritamalate hendaknya tidak diangkat sebagai penguasa Gowa dan Talo. Sultan Muhammad Said kemudian menunjuk Karaeng Patinggaloang sebagai penguasa Bone yang baru, tetapi karena ia juga memahami adat Bone, ia pun menolaknya. Karena tidak ada calon Raja Bone yang dianggap tepat, Sultan akhirnya menerima tawaran itu, tetapi mengangkat pamannya, Karaeng Sumana sebagai wakilnya dalam menjalankan roda pemerintahan di Bone. Namun paman Sultan itu menampiknya karena merasa tidak sanggup mengemban tanggung jawab tersebut. Sultan kemudian menunjuk Tobala Arung Tanete, salah seorang anggota Dewan Adat Bone, menjadi wakilnya di Bone. Demikianlah Tobala Arung Tanete tahun 1644 sampai tahun 1660, memerintah di Bone dengan gelar Janang kurang lebih setingkat bupati. Saudara Raja Lama Daremeng yang bernama Latenriaji Tosenrima yang ikut melarikan diri bersama Raja, ternyata dapat meloloskan diri dari kejaran pasukan Gowa. Ia kembali lagi ke kampung halamannya dan memimpin rakyat Bone melakukan perlawanan terhadap Gowa. Karenanya Sultan Muhammad Said kembali melancarkan serangan terhadap rakyat Bone yang memberontak itu. Pertempuran antara kedua kerajaan berkobar lagi, namun Laskar Bone menderita kekalahan telak. Banyak bangsawan pengikut Latenriaji Tosenrima yang ditawan Bone, termasuk Arung Tanah Tengah Towa yakni Nenek Arung Palaka, Lapoto Bone yakni Ayah Arung Palaka, dan lain sebagainya. Mereka semua merupakan kerabat dekat Latenriaji sehingga ikut terlibat dalam pertempuran tersebut. Tobala Arung Tanete tidak terlibat insiden tersebut sehingga tetap dipertahankan sebagai Bupati Bone. Meskipun demikian, Tobala Arung Tanete sesungguhnya memendam dendam terhadap Gowa. 17 tahun setelah pemberontakan itu, ia memimpin pasukan Bone melawan Gowa. Pemberontakan pimpinan Tobala Arung Tanete didukung oleh Raja Sopeng beserta rakyatnya. Kendati demikian, Gowa yang dibantu oleh Wajo berhasil menumpas pergolakan ini dan menewaskan Tobala Arung Tanete. Oleh karenanya, peristiwa ini lalu disebut Betari Tobala atau kekalahan Tobala. Kini pembahasan beralih kepada Arung Palaka, yang kelak akan menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah Sulawesi Selatan. Arung Palaka adalah cucu Raja Bone ke-11, Latenriroa Sultan Adam Matinru Ribantaeng tahun 1607 sampai tahun 1608 dari pihak ibunya. Ayahnya, Lapoto Bone adalah penguasa Tanah Tengah, sebuah negeri di tepi Sungai Walane yang termasuk dalam wilayah Sopeng. Oleh karenanya, dalam diri Arung Palaka mengalir dua darah kebangsawanan, yaitu Bone dan Sopeng. Selama bertahun-tahun Arung Palaka hidup menderita sebagai tawanan di Gowa. Pada tahun 1660, keadaan Gowa sedang kacau karena permusuhannya yang berkepanjangan dengan VOC. Arung Palaka yang ditawan di Gowa menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia memanfaatkan saat berlangsungnya pesta panen yang meriah di Talo. Arung Palaka beserta pengikutnya kembali ke Bone dan memimpin pemberontakan dengan didukung kerajaan Sopeng. Oleh rekan sebangsanya,
Ia dianggap sebagai pahlawan yang membebaskan diri dari pendudukan Goa. Sultan Hasanuddin segera bergerak menumpas pemberontakan itu. Pasukan gabungan Goa dan Wajo menyerang dan mengalahkan Bone. Karena menderita kekalahan, Arung Palaka terpaksa melarikan diri dan meminta suaka kepada Sultan Buton. Selama 3 tahun, Sultan Buton menyembunyikannya beserta para pengikutnya. Arung Palaka kemudian berniat meminta bantuan VOC karena keduanya memiliki musuh bebuyutan yang sama. Pada tahun 1663, ia meninggalkan Buton dan berlayar ke Batavia. Kedatangan Arung Palaka disambut gembira oleh Belanda karena kini mereka mempunyai sekutu yang tangguh dalam menghadapi Goa. Oleh Belanda, Arung Palaka beserta sekitar 400 pengikutnya diizinkan bermukim di suatu kawasan yang bernama Tanah Angke. Inilah yang menjadi asal-muasal nama salah satu pasukan Bone yang disebut Tuangke atau Tuangke. Tu berarti tanah dalam bahasa Bugis. Tidak jarang pula Arung Palaka beserta pengikutnya membantu Belanda menumpas berbagai pemberontakan. Kesempatan membalas dendam atas kekalahan Bone tiba ketika VOC pada tanggal 5 Oktober tahun 1666 memutuskan mengadakan ekspedisi militer terhadap Goa karena makin memburuknya hubungan antara kedua belah pihak. Ekspedisi militer itu dipimpin oleh Cornelis Janszoon Spelman, tentu saja Arung Palaka ikut serta. Pada tanggal 19 Desember tahun 1666, mereka tiba di perairan Sombaopu. Belanda beserta sekutunya berencana menduduki tempat-tempat yang lemah pertahanannya. 6 hari kemudian, VOC berhasil menghancurkan Bantaeng, yang merupakan salah satu lumbung beras Goa. Kemudian armada gabungan VOC dan sekutu-sekutunya bertolak ke Buton. Memang pada saat itu, Goa sedang menyerbu dan mengepung Buton. Kelemahan utama pasukan Goa adalah keanekaragaman suku yang tergabung di dalamnya. Orang-orang Bugis yang ditaklukkan oleh Goa dipaksa bergabung dengan pasukan Goa dan demikian pula dengan orang-orang Mandar. Oleh karenanya, angkatan perang Goa terdiri dari beragam suku. Orang-orang Bone Bugis sangat mengharapkan kembalinya Arung Palaka guna membebaskan tanah air mereka dari pendudukan Goa. Sebelumnya pernah terdengar desas-desus bahwa Arung Palaka telah gugur dalam perang membantu VOC di Sumatera. Oleh karenanya, Arung Palaka menyebarkan berita mengenai kepulangan dirinya kepada pasukan Bugis yang bergabung dengan angkatan perang Goa tersebut. Tentu saja, orang-orang Bugis merasa sangat bergembira mendengar kembalinya pemimpin mereka itu. Akibatnya pasukan Bugis yang berjumlah sekitar sepertiga angkatan perang Goa berbalik melawan orang-orang Makassar. Prajurit-prajurit yang berasal dari suku Mandar sebenarnya tidak berminat bertempur karena merasa bahwa tidak ada gunanya membela kepentingan kerajaan lain sehingga mereka pun melakukan desersi. Kekacauan dengan segera menyebar di tengah-tengah angkatan perang Goa sehingga mereka mengalami kekalahan telak di Buton pada tanggal 3 Januari tahun 1667. Agar Bone tidak jatuh ke tangan Arung Palaka, Sultan Hasanuddin mengangkat kembali Lama Daremeng, bekas Raja Bone yang ditawan Goa, sebagai wakilnya di Bone pada Februari tahun 1667. Namun hal ini tidak berarti sama sekali karena rakyat Bone telanjur bergolak akibat kedatangan kembali Arung Palaka. Serangan kini secara bertahap diarahkan pada Sombaopu, ibu kota Goa. Peranan Arung Palaka sangat besar terhadap penaklukan Goa, bahkan armada VOC tidak berani melakukan tindakan apapun tanpa dukungan Arung Palaka. Akhirnya Goa dapat dikalahkan dan Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Negeri-negeri yang pernah diduduki Goa dimerdekakan berdasarkan perjanjian tersebut, termasuk Bone. Arung Palaka dinobatkan sebagai Raja Bone ke-14 dengan gelar lengkap Latenritata Matinru Ribonto Ala, Arung Palaka Sultan Saaduddin Peta Malampi Gemena Daeng Serang. Ia memerintah dari 1667 hingga 1696.
Meskipun perjanjian Bungaya sudah ditandatangani, Belanda masih khawatir terhadap ancaman serangan Gowa sehingga meminta Arung-Palaka tidak tinggal terlampau jauh dari Fort Rotterdam, benteng ujung pandang. Itulah alasannya mengapa setelah dinobatkan sebagai Raja Bone, Arung-Palaka tidak berkediaman di Watampone, ibu kota kerajaan Bone. Ia sendiri juga masih merasa terancam selama Gowa belum ditundukkan sepenuhnya. Pada kenyataannya, memang benar bahwa setelah itu pertempuran berkecamuk lagi, bahkan pada salah satu peperangan dengan Gowa, Arung-Palaka hampir kehilangan nyawanya. Kerajaan Gowa baru dikalahkan secara total pada tanggal 24 Juni tahun 1669, dengan kejatuhan Sombaopu, benteng utama mereka. Kendati banyak membantu Belanda, Arung-Palaka tidak mau menjadi budak Belanda. Beberapa kali terjadi perselisihan antara dirinya dan VOC, seperti yang terjadi di Dompu Sumbawa. Petugas VOC bernama Junius ditugaskan meneliti peristiwa tersebut dan menulis laporan yang menyinggung serta merugikan nama Arung-Palaka. Oleh karenanya, Arung-Palaka menjadi marah kepada Junius dan demikian pula wakil VOC bernama Prince. Saat Belanda hendak mengumpulkan sekutu-sekutunya di benteng Fort Rotterdam, Arung-Palaka menolak hadir bila Junius masih ditempatkan di sana. Bahkan pada 1694 Arung-Palaka menuju ke Cenrana dan memperkuat daerah itu dengan pasukan berkekuatan 60.000 orang. Bila perlu ia akan menyerang Fort Rotterdam. Perseteruan kembali terulang dengan Hartsing, pengganti Prince. Waktu itu, Hartsing melarang Arung-Palaka masuk ke Fort Rotterdam disertai pengawal-pengawalnya. Hal ini membangkitkan kekesalan Arung-Palaka karena merasa dirinya dicurigai atau tak dipercaya. Karenanya, ia lalu meninggalkan markasnya menuju ke Bone. Karena khawatir atas situasi yang makin memburuk ini, Belanda memindah tugaskan Hartsing dan menggantinya dengan Van Teye. Kebijakan ini ditempuh demi menyenangkan hati Arung-Palaka. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanda sebenarnya sangat segan terhadap Arung-Palaka. Perkembangan Bone setelah Arung-Palaka. Tujuan Arung-Palaka bekerja sama dengan VOC adalah membebaskan tanah airnya dari cengkeraman Gowa. Setelah menjadi Raja Bone, ia berupaya menegakkan hegemoni dan persatuan di Sulawesi Selatan. Salah satunya melalui perkawinan politik. Arung-Palaka sendiri tidak mempunyai anak. Oleh sebab itu, ia digantikan oleh kemenakannya yang bernama Lapatau sebagai Raja Bone ke-15 dengan gelar lengkap Lapatau Matanatika Peta Matinruri Nagauleng tahun 1696 sampai tahun 1714. Lapatau merangkap pula sebagai Raja Sopeng ke-18 tahun 1696 sampai tahun 1714. Arung-Palaka menikahkan kemenakannya tersebut dengan putri Sultan Muhyiddin Matinruri Tompotika dari Luwu, Iyumu Opularompong, dengan perjanjian bahwa putra mereka yang pertama akan diangkat sebagai Datu Luwu berikutnya. Arung-Palaka berharap agar keturunannya di masa mendatang dapat menjadi penguasa negeri Bone dan Luwu. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri bernama Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu Ricita Matinruri Tipuluna. Gelarnya adalah Sultanah Zainab Zakiat Udin. Dalam silsilah Raja-Raja Sopeng, gelarnya adalah Matinruri Luwu. Ia menjadi penguasa Bone ke-16 dan menjabat selama 2 kali masa jabatan, yakni antara tahun 1714 sampai tahun 1715 dan tahun 1724 sampai tahun 1748. Selain itu, ia juga kelak merangkap menjadi Datu atau Raja Luwu ke-19 dan Raja Sopeng ke-22 dari 1727 hingga 1737. Selanjutnya Arung-Palaka menikahkan Lapatau dengan putri Raja Gowa ke-19, Sultan Abdul Jalil Tumengangari Lakiung, yang bernama Siti Maryam Karaeng Patukangan. Sebagaimana halnya pernikahan dengan putri Datu Luwu,
diadakan pula kesepakatan bahwa putra pertama mereka akan menjadi Sultan Gowa berikutnya. Putra mereka, Lapadang Sajati Toapaware Arung Palaka Matinru Ribola, menjadi Raja Bone ke-17 tahun 1715 sampai tahun 1720. Ia merangkap pula sebagai Raja Sopeng ke-19 tahun 1714 sampai tahun 1721. Putra berikutnya Laparepa Tosapewali menjadi Raja Gowa ke-20 dengan gelar Sultan Ismail tahun 1709 sampai tahun 1711. Kemudian ia menggantikan saudaranya, Lapadang Sajati sebagai Raja Bone ke-18 tahun 1720 sampai tahun 1724. Sebagai tambahan, pada saat yang sama ia merangkap pula sebagai Raja Sopeng ke-20 tahun 1721 sampai tahun 1722. Setelah wafat, ia mendapatkan gelar Anumerta Matinru Risombaopu, bahasa Bugis, atau Tumenanga Risombaopu, bahasa Makassar. Kedua istilah itu sama artinya, yakni yang wafat di Sombaopu. Putra lainnya Lapanuangi Toapawawoi Arung Mampu Karaeng Bisei menjadi Raja Bone ke-19 pada 1724, tetapi meninggal tak lama kemudian. Dikarenakan perkawinan politik seperti di atas, hubungan antara Bone, Luwu, dan Gowa bertambah erat. Meskipun demikian, ikatan kekerabatan melalui pernikahan ini pernah dinodai oleh perang saudara yang berkecamuk pada 1710 yang dalam bahasa Bugis disebut musuh seajing. Perang saudara ini berlangsung antara Bone dengan Gowa. Waktu itu, Laparepa Tosapewali, Sultan Gowa tidak bersedia menyerahkan adiknya Lapadang Sajati Toapaware kepada ayahnya di Bone. Konon Lapadang Sajati melakukan kesalahan di Bone sehingga dituntut agar diserahkan kepada pihak Bone. Pada akhirnya perselisihan ini dimenangkan oleh Bone dengan bantuan Sopeng. Bone melawan kolonialisme. Secara ringkas, putra-putri Lapatau yang menjadi raja-raja Bone berikutnya adalah 1. Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu Ricita Matinru Ritipuluna, gelar Sultanah Zainab Zakiat Uddin, memerintah pertama kali sebagai Raja Bone ke-16 antara tahun 1714 sampai tahun 1715. 2. Lapadang Sajati Tuapawara Paduka Sri Sultan Sulaiman Ibni Almarhum Sultan Idris Azim Uddin Matinrowe Ribla atau Lapadang Sajati Toapaware Aru Palaka Matinru Ribla tahun 1715 sampai tahun 1720, selaku Raja Bone ke-17. 3. Laparepa Tosapewali tahun 1720 sampai tahun 1724, selaku Raja Bone ke-18. 4. Lapanuangi Toapawawoi Arung Mampu Karaeng Bisei tahun 1724, selaku Raja Bone ke-19. 5. Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu Ricita Matinru Ritipuluna, memerintah kedua kalinya antara tahun 1724 sampai tahun 1749, sebagai Raja Bone ke-20. Ia merangkap pula sebagai Datu Sopeng. 6. Latemasonge Datu Baringeng tahun 1749 sampai tahun 1775, selaku Raja Bon ke-21. Batari Toja Daeng Talaga yang pernah memerintah dua kali, yakni sebagai Raja Bone ke-16 dan ke-20. Setelah masa pemerintahannya yang pertama, pada tanggal 10 Agustus tahun 1715 ia menyerahkan pemerintahan secara sukarela kepada saudaranya, Lapadang Sajati Tuapawara Paduka Sri Sultan Sulaiman Ibni Almarhum Sultan Idris Azim Uddin Matinru Ribla, memerintah pada tahun 1715 sampai tahun 1720. Ratu Bone ini pernah menikah dua kali. Pernikahan pertamanya dengan Sultan Amas Madinah atau Jalaluddin Muhammad Syah pertama tahun 1702 sampai tahun 1723,
dari Sumbawa berlangsung pada tanggal 19 September tahun 1714, tetapi mereka bercerai tanpa memperoleh anak. Batari Toja Daeng Talaga menikah lagi dengan Arum Kaju Daeng Mamuntuli pada Maret tahun 1716. Pada tahun 1737, Raja Latenriodang dari Tanete menurunkan Batari Toja Daeng Talaga dari singgasana Bone dan Sopeng. Ratu Bone ini lantas melarikan diri ke Makassar dan meminta perlindungan Belanda. Latenriodang menduduki tahta Bone selama beberapa bulan. Kendati demikian, Lamadukeleng, Arung Matoa atau Raja Tua Wajo yang ketika itu besar pengaruhnya di kawasan Sulawesi Selatan, tidak setuju dengan tindakan Latenriodang ini dan mengancam agar Raja Tanete tersebut melepaskan tuntutannya atas tahta Bone beserta Sopeng. Karenanya, Latenriodang segera mengundurkan diri dari Bone dan sebagai gantinya, Dewan Adat Bone atas tekanan Lamadukeleng, memilih Siti Napsiah Denrawali. Dalam buku Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan sampai tahun 1905, halaman 40 disebut dengan Idenra Datu Siti Nafisah Karaeng Langelo, saudara Sultan Abdul Khair dari Goa sebagai Ratu Bone. Namun ia tidak betah memerintah di Bone karena kurang disukai rakyat. Oleh sebab itu, Siti Napsiah lantas menyingkir ke Tosora Wajo dan baru kembali ke Bone 9 bulan kemudian. Berkat bantuan Belanda, Batari Toja Daeng Talaga berhasil menduduki kembali tahtanya di Bone dan merangkap pula sebagai penguasa di Sopeng beserta Luwu. Batari Toja Daeng Talaga merupakan seorang penguasa wanita berkemauan keras dan memerintah hingga wafat pada 1749. Gelar anumertanya adalah Matinru Ritipuluna. Berdasarkan huraian di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa penguasa Bon keturunan Lapatau pernah pula merangkap sebagai raja di kerajaan-kerajaan lainnya. Latemasonge atau Temasengek Datu Baringeng Sultan Abdul Razak Jalaluddin tahun 1749 sampai tahun 1774, menggantikan Batari Toja Daeng Talaga yang mangkat pada tanggal 4 Juli tahun 1775 setelah 26 tahun memerintah. Ia merupakan putra terakhir Lapatau yang menjadi Raja Bone. Sebelum menduduki jabatan sebagai Arumpone Raja Bone ke-21, ia menjadi penggawa kerajaan Bone. Banyak bangsawan Bone yang tak menghendakinya sebagai raja sehingga ia baru dinobatkan pada 1752. Latemasonge yang juga merangkap sebagai Datu Raja Sopeng ke-25 mempunyai banyak istri sehingga jumlah anaknya mencapai kurang lebih 80 orang, tetapi yang diakui sebagai permaisurinya adalah Siti Habibah dan Siti Aisyah, cucu Syekh Yusuf Tuata Salamae Rigowa, seorang ulama besar di Sulawesi. Belanda merasa menyesal karena telah memberikan Bone banyak persenjataan dan fasilitas pada saat pemerintahan Latemasonge. Sebelumnya Raja Bone semenjak Arung Palaka merupakan perantara antara Belanda dan raja-raja di Sulawesi Selatan lainnya dengan jabatan Kanselir Persekutuan Raja-Raja Sulawesi. Para raja di Sulawesi harus menghadap Raja Bone terlebih dahulu apabila ingin menjumpai wakil Belanda di Makassar. Belanda mulai khawatir Bone akan menjadi saingan mereka. Oleh sebab itu, kekuasaan Bone mulai dilucuti perlahan-lahan. Jabatan sebagai Kanselir Persekutuan Raja-Raja Sulawesi dirampas dari Lapatau. Daerah Bulo-Bulo ke selatan dan Maros direbut oleh Belanda dari Bone. Selain itu, Belanda mulai mengadakan kontak dengan Gowa dan Luwu. Latemasonge mangkat pada 1774 di Malimongang Makassar, sehingga memperoleh gelar Anumerta Matinru Ri Malimongang, yakni yang wafat di Malimongang. Latemasonge Datu Baringeng digantikan oleh cucunya, Latenritapu. Gelar lengkapnya adalah Latenritapu Tu, Apaliweng Arung Timurang Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin Matinru Ri Rompegading, Raja Bon ke-22 tahun 1775 sampai tahun 1812. Kala itu ia baru berumur 12 tahun. Kendati demikian,
Semasa mudanya ia memperoleh pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Ayahnya adalah Lama Papening, Panglima Besar Kerajaan Bone dan sekaligus cucu Raja Laparepato Sapewali, sedangkan ibunya adalah Wi Hamidah, putri Raja Latemasonge. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1772, tatkala Latenritapu masih berusia 9 tahun, atas persetujuan kakeknya, Latemasonge, Dewan Adat Bone menetapkannya sebagai calon Arumpone Bone berikutnya demi mencegah kekacauan yang timbul setelah mangkatnya raja kelak. Karena saat dinobatkan sebagai raja ia masih belum cukup umur, mertua dan sekaligus pamannya, Labaloso Muhammad Ramalang Arumponre, diangkat sebagai wali. Latenritapu kelak dapat membuktikan dirinya sebagai pribadi yang berpandangan luas, berani, dan cekap dalam memerintah sehingga cocok memangku jabatan sebagai Raja Bone. Ia berupaya menjadi teladan bagi rakyatnya serta merupakan penganut agama yang taat. Semasa pemerintahannya, tersiar ajaran Tarekat Khalwatiyah, salah satu cabang Tarekat Naqsyabandiyah di Sulawesi Selatan. Tokoh pertama yang menyebarkan tarekat ini adalah Abdullahil Munir dan mencapai kemajuan pesat semasa pemerintahan Raja Ahmad Singkerukruka tahun 1860 sampai tahun 1871. Karena ajarannya yang cenderung panteisme, yakni ajaran yang menyamakan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan dan hukum-hukum alam semesta serta sesuai dengan keyakinan masyarakat saat itu, tidak heran tarekat tersebut dapat memperoleh banyak pengikut. Ketika terjadi Perang Saudara tahun 1776 sampai tahun 1785, antara Sultan Zainuddin yang sedang berkuasa di Goa dengan Batara Goa Amas Madinah atau Batara Goa Isangkilang yang konon dapat meloloskan diri dari pembuangannya di Sailan, Bone membantu tokoh yang mengaku sebagai Batara Goa tersebut. Bantuan diberikan karena Latenritapu yang kenal dekat dengan Amas Madinah atau Batara Goa yakin bahwa Isangkilang memang seorang mantan Sultan Goa, sedangkan Sultan Zainuddin dibantu oleh Belanda beserta Sidenreng dan Sopeng. Kendati demikian, peperangan akhirnya dimenangkan oleh Belanda dan sekutu-sekutunya. Peristiwa ini tentu saja memperburuk hubungan antara Bone dengan Belanda. Sebelum Sultan Amas Madinah diasingkan ke Sailan, Latenritapu selaku kerabat dekatnya memprotes tindakan Belanda itu. Ia pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda agar Amas Madinah dikembalikan ke Goa sehingga perkaranya dapat disidangkan dengan adil sesuai derajatnya sebagai bangsawan. Raja Bone Latenritapu tidak menyukai pengangkatan Sultan Zainuddin karena merasa bahwa yang berhak adalah Isangkilang atau tokoh yang mengaku sebagai Batara Goa tersebut. Sebelum Isangkilang wafat pada 1785 di daerah pegunungan Goa, ia berpesan agar benda-benda pusaka kerajaan Goa, yakni Kalompoang yang berhasil diambil alih olehnya diserahkan kepada mantan Raja Goa, I Malisujawa Sultan Madudin, karena menganggap bahwa Raja Goa sebelum berkuasanya Sultan Zainuddin itu lebih layak menduduki singgasana Goa. Meskipun demikian, I Malisujawa tidak bersedia menerimanya dan mengirimkan benda-benda pusaka tersebut kepada Raja Bone, Latenritapu, yang juga menolaknya. Karena itu, I Malisujawa lantas berniat menyerahkannya kepada Gubernur Belanda di Makassar. Gubernur Reike tak mau menerimanya secara langsung. Ia mengatakan bahwa penyerahan itu harus menghormati perjanjian yang dahulu dibuat dengan Arumpalaka, yakni setiap raja yang hendak menghadap Belanda demi keperluan apapun harus melalui perantaraan Raja Bone terlebih dahulu. I Malisujawa menghadap kembali kepada Latenritapu dan kali ini Raja Bone tersebut bersedia menerima benda-benda pusaka kerajaan Goa yang dipersengketakan tersebut, tetapi Latenritapu tak sudi menyerahkannya lagi kepada Belanda dan tetap menyimpannya bagi I Malisujawa karena beranggapan bahwa mantan raja tersebut lebih berhak atas tahta Goa ketimbang Sultan Zainuddin. Berkali-kali Gubernur Belanda di Makassar melayangkan nota protes kepada Latenritapu terkait benda-benda pusaka tersebut, namun tak membuahkan hasil apapun.
Pemerintah Belanda di Batavia mengirimkan kapal perangnya ke perairan Goa guna menekan Latenri-Tappu agar menyerahkan Kalumpang yang dikuasainya. Latenri-Tappu menyadari bahwa perjanjian Bungaya adalah semata-mata alat Belanda dalam menanamkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan serta sebagai wahana memecah belah para raja di sana. Karena itulah, Latenri-Tappu yang sangat membenci Belanda tidak sudi memenuhi tuntutan mereka. Ia merasa tak gentar sedikit pun terhadap kehadiran kapal-kapal perang Belanda di perairan kerajaannya. Ternyata armada perang Belanda itu hanya mondar-mandir saja di perairan Bone selama 7 bulan tanpa berani melakukan tindakan apapun. Memang saat itu kekuatan militer Belanda sedang merosot, apalagi mereka harus menghadapi serangan Inggris yang makin menanjak pamornya. Pada tahun 1809, Daendels menarik kapal-kapal perang Belanda dari Makassar ke Surabaya demi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Latenri-Tappu menggunakan kesempatan ini untuk bangkit melawan Belanda. Guna melemahkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, ia mengirim para penyusup ke daerah-daerah yang diduduki Belanda dan menghasut rakyat agar tak membayar pajak kepada penjajah. Atas hasutannya ini, Belanda mengirimkan nota protes kepada Latenri-Tappu beserta Raja Tannete sekutunya. Hal itu hanya ditanggapi sebagai angin lalu oleh kedua raja tersebut. Dengan jatuhnya Maluku ke tangan Inggris pada tahun 1810, kedudukan Belanda makin goyah. Akibatnya rakyat Bone banyak yang menduduki kembali Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Maros, sementara rakyat Tannete mulai menguasai Sigeri, Lakbakeng, dan Siang. Karena kedudukannya sedang lemah, Belanda tak mampu melakukan apa-apa untuk mencegahnya. Berkali-kali pasukan Belanda menelan kekalahan terhadap Inggris. Akhirnya pada tanggal 18 September tahun 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda bertekuk lutut kepada Inggris dan menyerahkan seluruh wilayahnya di Kepulauan Nusantara melalui Perjanjian Tuntang. Tentu saja hal itu diprotes oleh Raja Latenri-Tappu. Kami bukan budak pemerintah Belanda, kami hanyalah sekutunya. Tak ada satu pasal pun dalam Perjanjian Bungaya yang menyatakan bahwa Belanda boleh memperjualbelikan, menghadiahkan atau menjadikan kami alat pembayar hutang pampasan perang kepada pihak ketiga. Sebagai sekutu Belanda yang tahu diri, kami ingin membantu sekutu kami. Belanda melanjutkan peperangan dengan lawannya Inggris. Kerajaan Bone, Tannete, dan Supa bersedia berperang melawan Inggris di barisan terdepan. Kami lebih suka gugur di medan pertempuran daripada menjadi pembayaran hutang perang. Nota protes ini disampaikan kepada wakil pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi, tetapi ia menyatakan kewajibannya mematuhi segenap keputusan Gubernur Jenderal selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda. Mendengar jawaban tersebut, Raja Bone, Tannete, dan Supa menyatakan kemerdekaan mereka dan semenjak saat itu tidak terikat lagi pada Perjanjian Bungaya. Wilayah-wilayah yang pernah direbut Belanda diduduki kembali. Raja Tannete dan Lapato menduduki kembali wilayah Sigeri, Lakbakeng, dan Pangkejene. Sedangkan Raja Supa dan Lakuneng Sultan Adam mengambil alih Parepare dari Syah Bandar Belanda. Sekali lagi Belanda memprotes tindakan ketiga raja di atas, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa. Philips Residen Inggris yang diutus melakukan serah terima Pulau Sulawesi dari tangan pemerintah kolonial Belanda, tiba di Makassar pada Februari tahun 1812. Raja-raja di Sulawesi juga diundang menyaksikan acara serah terima tersebut. Di antara mereka yang hadir adalah Raja Goa, Sidenreng, dan Sopeng. Namun Raja Bone, Tannete, dan Supa menolak hadir. Mereka menolak penyerahan wilayah kekuasaan mereka kepada Inggris. Setelah itu, berkali-kali Philips menuntut ketiga raja tersebut menyerahkan daerah-daerah di sebelah utara Makassar yang pernah dikuasai pemerintah kolonial Belanda, tetapi tuntutan ini ditolak dengan tegas oleh mereka. Dengan demikian timbul ketegangan antara Bone, Tannete,
dan Supa dengan pemerintah Inggris. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Latenri-Tappu mangkat pada 1812 di Rompegading, dekat Makassar sehingga dianugerahi gelar Anumerta Matinru Ri Rompegading yang mangkat di Rompegading. Presiden Philips habis kesabarannya dan meminta bala bantuan pasukan Inggris dari Batavia. Pada tanggal 2 Juni tahun 1814, tibalah armada Inggris di bawah pimpinan Mayor Jenderal Nightingale. Angkatan perang yang terdiri dari 900 orang ini mendarat di Makassar dengan didukung pula oleh pasukan-pasukan Madura dari Sumeneb. Menyadari bahwa pertempuran tak terelakkan lagi, ketiga kerajaan yang saling bersekutu itu mempersiapkan dirinya dengan membangun benteng serta mengumpulkan persediaan bahan makanan. Raja Supa bahkan berhasil menarik tiga kerajaan tetangganya, Sawito, Alita, dan Rapang, untuk memihak dirinya melawan Inggris dan sekutunya yang berniat merampas kedaulatan tanah air mereka. Pertempuran-pertempuran melawan Inggris dan sekutu-sekutunya pecah pada pertengahan 1815. Pada pertempuran ini pasukan Inggris beserta sekutunya terpukul mundur. Pasukan Bone berhasil merebut sebagian Bulukumba dan Bantaeng. Serangan dan pengepungan dilancarkan terhadap Sopeng karena mereka memihak Inggris. Sekutu-sekutu Bone, seperti Supa dan Tanete, berhasil pula meraih kemenangan. Masih dalam tahun yang sama, berlangsung pertempuran antara Bone dan Tanete melawan Inggris yang dibantu Gowa di Kali Bone, dekat Binangka Sangka di perbatasan antara Maros dengan Pangkajene. Kendati pasukan Inggris menggunakan persenjataan yang maju, Bone dan Tanete tetap unggul di lapangan sehingga serdadu-serdadu Inggris terpaksa mundur ke perkubuannya dengan tangan hampa. Meskipun demikian, pada Oktober tahun 1815 ketika terjadi pertempuran sengit dengan Gowa dan Inggris di Maros, pasukan Bone berhasil didesak ke daerah pegunungan. Tetapi pada November tahun 1815, Bone berhasil menguasai Maros kembali selama beberapa bulan lamanya. Pada tahun 1816, Mayor Dalton wakil pemerintah Inggris di Sulawesi, mengerahkan seluruh kekuatannya dan mendesak orang Bone ke daerah pegunungan lagi. Di tengah-tengah berkecamuknya pertempuran itu, pemerintah Inggris berdamai dengan Belanda pada tahun 1816. Oleh karenanya, Inggris bersedia menyerahkan kembali wilayah-wilayah di Kepulauan Nusantara yang dikuasainya kepada Belanda. Komisaris Kerajaan Belanda, Case, tiba di Makassar pada tanggal 2 September tahun 1816 untuk menerima kembali kekuasaan dari tangan Inggris. Serah terima dilangsungkan pada Oktober tahun 1816 dengan dihadiri berbagai raja dari Sulawesi Selatan dan dipelopori oleh Raja Gowa. Pada kesempatan tersebut, diberitakan bahwa Karaeng Lembang Parang I Mapatunruk dari Gowa hadir dengan disertai rombongannya. Namun Raja Bone, Tanete, dan Supa tetap menolak hadir. Raja Bone saat itu, Lama Patunru Tuapatunru, Sultan Muhammad Ismail Muhtajuddin tahun 1812 sampai tahun 1823 yang menggantikan Latenri-Tappu hanya mengirimkan surat berisi ucapan selamat saja. Di samping itu, ia menyatakan kesediaannya hidup berdampingan dengan Belanda asalkan syarat-syarat berikut dipenuhi. 1. Raja Bone dipulihkan kedudukannya sebagai kanselir persekutuan raja-raja Sulawesi dengan fasilitas seperti pada masa Arung Palaka. 2. Kawasan di sebelah utara Makassar hingga ke tapal batas kerajaan Tanete serta wilayah dari Bulo-Bulo hingga Turatea menjadi daerah kekuasaan Bone. 3. Bontoalak beserta pelabuhannya dikembalikan pada Bone. Jika tuntutan-tuntutan ini dipenuhi, Raja Bone bersedia datang sendiri ke Makassar dan mengadakan pembicaraan lebih lanjut. Case menolak seluruh tuntutan di atas dan berbalik menuntut Bone menyerahkan Maros, Bantaeng, dan Bulo-Bulo. Selanjutnya Tanete diminta pula menyerahkan Sigeri, Lakbakeng, dan Pangkajene.
Raja Bone dan Tanete menjawab bahwa kawasan-kawasan tersebut merupakan warisan dari Arung Palaka yang direbutnya dengan susah payah dari Goa. Namun Belanda merampas wilayah-wilayah itu dari tangan Lapatau Raja Bone. Dengan demikian, sudah sepantasnya apabila negeri-negeri tersebut kembali kepada Bone dan Tanete. Sikap pemerintah Belanda ini makin memperuncing hubungannya dengan Bone, Tanete, dan Supa. Gubernur Jenderal Van der Capellen berniat mengadakan perundingan dengan para raja di Sulawesi Selatan guna mengukuhkan kembali perjanjian Bungaya yang diperbaharui dan tiba di Makassar pada tanggal 5 Juli tahun 1824. Kali ini Raja Bone, Supa, dan Tanete tetap menolak menghadirinya. Bone hanya mengirimkan wakilnya yang bernama Lama Paewa Arung Lempu. Sedangkan Raja Supa dan Tanete berlaku seolah-olah tidak menerima undangan itu karena isinya yang sungguh merendahkan, layaknya perintah majikan kepada bawahannya saja. Dalam pertemuan yang diselenggarakan dengan Gubernur Jenderal pada tanggal 6 Juli tahun 1824, Lama Paewa Arung Lempu menegaskan lagi tuntutannya. Ia menyatakan Bone bersedia menerima kembali perjanjian Bungaya, asalkan 1. Diadakan lagi perserikatan antara kerajaan-kerajaan Sulawesi dengan Belanda. Sebagai pelindungnya adalah Raja Belanda dan kanselirnya Raja Bone. 2. Urusan luar negeri diserahkan kepada Belanda. 3. Mata uang Belanda berlaku di Sulawesi dengan nilai yang sama dengan di negeri Belanda sendiri. 4. Barang-barang Belanda bebas masuk ke kerajaan-kerajaan anggota persekutuan dan demikian pula sebaliknya. 5. Daerah-daerah mulai dari Bulo-Bulo hingga Turatea dan Maros sampai Kali Bone masuk dalam wilayah kerajaan Bone. Daerah-daerah kerajaan Siang Pangkajene dan Cilelelang diserahkan kepada Tanete. Gubernur Jenderal Van der Capellen menampik semua tuntutan di atas. Bahkan ia memberi kesempatan selama 15 hari kepada Raja Bone untuk memikirkan apakah ia akan bersikeras pada pendiriannya sendiri atau mengikuti raja-raja lainnya menerima perjanjian Bungaya yang diperbaharui. Bersamaan dengan itu, Belanda mencari siasat guna melemahkan Bone. Pertama-tama, mereka berniat menundukkan sekutu-sekutu Bon terlebih dahulu, seperti Tanete dan Supa. Pada tanggal 15 Juli tahun 1824, pasukan Belanda mendarat di Tanete yang dipimpin oleh Kolonel H. Dester, ajudan Gubernur Jenderal Van der Capellen. Belanda yang didukung oleh Gowa dan Sidenreng mengepung ibu kota Tanete. Karena kekuatan yang tidak seimbang, kota itu jatuh ke tangan musuh. Raja Lapatau dari Tanete tidak bersedia menyerah kepada pemerintah kolonial Belanda dan melarikan diri ke pedalaman. Sebagai penggantinya, Daeng Tanisanga, saudara perempuan Lapatau, diangkat sebagai penguasa Tanete yang baru. Ia menandatangani perjanjian perdamaian dengan Belanda pada tanggal 19 Juli tahun 1824. Tanpa diduga sebelumnya, pasukan Bone berhasil mendudukkan kembali Lapatau di singgasananya, bahkan pasukan Belanda di Pangkajene beserta Lakbakeng dihancurkan sepenuhnya. Menyadari hal ini, pasukan Belanda yang masih bertahan di Maros menyerah kepada Bone. Hal tersebut membuktikan bahwa Bone telah menjadi musuh Belanda yang tangguh sehingga kelak beberapa kali Belanda harus mengirimkan ekspedisi militer ke sana. Karena kekalahan telak ini, Gubernur Jenderal Van der Capellen mengirimkan ekspedisi militer pertama yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Green dan terjadi semasa pemerintahan Raja Wanita Bone ke-24, I Maneng Arungdata Sri Ratu Sultana Salima Rajiatut Din tahun 1823 sampai tahun 1835. Ekspedisi ini didukung pula oleh pasukan Madura yang berasal dari Sumenep. Pertempuran yang dahsyat pecah antara Belanda dengan Bone pada tanggal 27 Maret tahun 1825. Kali ini pasukan Bone terdesak hingga ke ibu kotanya di Watampone.
Pasukan Belanda yang saat itu jumlahnya mencapai 11.000 orang melancarkan kepungan terhadap Watampone. Kesulitan ini memecah Bone menjadi dua, yakni kelompok yang menentang Belanda dengan Ratu Imaneng Arungdata dan Tumalompu Arunglompu sebagai pelopornya, dan kelompok yang bersedia bekerja sama dengan musuh dan menerima pertuanan Belanda atas negeri mereka. Golongan ini dipimpin oleh Tumarilaleng Lama Pangara Arung Sinri, Arung Beru Sumangek Ruka, dan Lama Paseling. Karena kesediaannya memihak Belanda, Lama Paseling diangkat sebagai Raja Bone berikutnya dengan gelar lengkap Lama Paseling Paduka Sri Sultan Adam Nazimuddin tahun 1835 sampai tahun 1845. Setelah 10 tahun memerintah, ia wafat dan digantikan oleh kemenakannya, Laparenrengi Arumpugi Sultan Ahmad Saleh Muhyuddin tahun 1845 sampai tahun 1857. Setelah naik tahta, Laparenrengi bersedia menandatangani perjanjian Bungaya yang diperbaharui, tetapi 4 tahun kemudian yakni tahun 1849, ia membatalkan kembali perjanjian tersebut karena isinya dirasa merendahkan martabat Bone. Ia memecat Tomarilalang Lama Pangara Arung Sinre karena dianggap terlalu memihak Belanda. Diserukannya pula kepada kerajaan-kerajaan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Bone, seperti Wajo, Sopeng, Sawito, Alita, Supa, Rapang, Sidenreng, Beru, dan Tanete untuk bangkit melawan Belanda. Namun Belanda saat itu sedang disibukkan dengan pergolakan di Sumatera dan Kalimantan sehingga mendiamkan saja segenap peristiwa yang berlaku di Bone. Akibatnya semangat tempur rakyat Bone berkobar kembali. Raja Laparenrengi mangkat pada tanggal 16 Februari tahun 1857. Ia digantikan oleh istrinya, Ratu Itenri Awaru BCK Juara Pancaitana Empelai Engi Pasempe tahun 1857 sampai tahun 1860, juga dieja Baseka Juara atau Beseka Juara, gelar Sultanah Umul Hadi. Dalam menjalankan roda pemerintahan di Bone, Ratu didampingi saudara sepupunya bernama Tuan Cale Arung Amali. Selain menjadi ratu di Bone, ia juga pernah memangku jabatan sebagai Datu Supa. Belanda menyangka bahwa Ratu Bone yang baru tersebut akan bersikap lebih lunak dibandingkan almarhum suaminya. Ternyata dugaan Belanda meleset. Ia sangat membenci sikap Belanda yang dengan sewenang-wenang menganggap Bone sebagai kerajaan bawahannya. Ketika Gubernur Belanda di Makassar meminta Ratu agar mengirimkan utusan guna merundingkan permasalahan yang sering terjadi antara pihaknya dan Bone, dengan tegas Ratu Baseka Juara menolaknya seraya menyatakan bahwa Bone bukanlah taklukan Belanda sehingga bila memerlukan sesuatu dengan Bone, utusan Belandalah yang seharusnya menghadap Arumpone, raja atau penguasa Bone, dan bukan sebaliknya. Ratu pernah menolak kehadiran seorang sarjana Belanda, Dr. B.F. Mates yang telah mendapatkan surat izin melakukan penelitian di daerah Bone dari pemerintah kolonial. Alasannya surat izin semacam itu tidak berlaku di Bone. Masih belum cukup dengan tindakan-tindakan perlawanan di atas, Ratu yang anti Belanda ini memerintahkan agar setiap kapal yang keluar masuk pelabuhan Baju agar mengibarkan bendera Belanda pada buritannya secara terbalik, yakni dengan tiang di atas dan kainnya di bawah. Ratu memang berupaya memperlihatkan kebenciannya terhadap Belanda secara terang-terangan. Kapal-kapal yang menolak mengikuti ketentuan Ratu tersebut akan ditembaki. Sikap Ratu yang sangat anti Belanda ini tentu saja mendorong pemerintah kolonial mengambil tindakan tegas. Belanda merongrong kekuasaan Ratu dari dalam dengan mendekati kemenakannya, La Singkararuka, dan mengumbar janji manis bahwa ia akan diangkat sebagai Arumpone Raja Bone. Pada Januari tahun 1859, dikirimlah ekspedisi militer Belanda kedua yang dipimpin oleh Mayor Jenderal E.C.C. Steinmetz. Dengan sombong pasukan Belanda menyampaikan ultimatum sebagai berikut. 1. Raja, kaum bangsawan,
beserta sekalian rakyat Bone harus meminta maaf terhadap Belanda atas sikap mereka yang anti-Belanda. Selanjutnya Ratu Bone wajib mengakui Raja Belanda sebagai tuan atas negeri mereka. 2. Pemerintah dan rakyat Bone agar mengibarkan bendera Belanda dan menghormatinya dengan 21 kali tembakan meriam, saat Mayor Jenderal E.C.C. Steinmetz mendarat di Baju. 3. Ratu beserta Dewan Pemerintahan dan Adat Bone Arumpitu bersedia menandatangani perjanjian Bungaya yang diperbaharui. 4. Belanda memberikan kesempatan 3 kali 24 jam bagi Bone menjawab tuntutan di atas. Apabila tidak ada jawaban, Bone akan diserang oleh Belanda. Ternyata Bone tidak memberikan jawaban apapun. Oleh karenanya, pasukan Belanda segera didaratkan di Baju pada tanggal 11 Februari tahun 1859. Bone dapat dikalahkan dan benda-benda pusaka serta kebesaran Bone dirampas oleh Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang berhasil mengalahkan Bone kemudian memaklumkan bahwa berdasarkan hukum perang, selaku pemenang mereka dapat melakukan apapun juga sekehendak mereka, termasuk menghapuskan kerajaan Bone. Kendati demikian, pemerintah Belanda masih membiarkan Bone tetap berdiri sebagai suatu kerajaan. Mereka bersedia meminjamkan kerajaan tersebut kepada seorang penguasa yang dipilih oleh Arumpitu sesuai adat yang berlaku. Dengan demikian, status Bone turun sebagai kerajaan pinjaman belaka. Pada tanggal 28 Januari Arumpitu memilih Lasingkara Ruka sebagai Raja Bone yang baru dengan gelar Lasingkara Ruka Paduka Sri Sultan Ahmad Idris tahun 1860 sampai tahun 1871. Arumpone baru yang pernah membantu Belanda ini dilantik secara resmi pada tanggal 31 Januari tahun 1860 sesuai dengan tradisi Bone. Sebagai wujud pengakuan pertuanan pemerintah Hindia Belanda atas kerajaan mereka, Raja Bone beserta anggota Arumpitu menandatangani Korte Verklaring. Wilayah-wilayah Kajang, Sinjai, dan Bulukumba diserahkan kepada Belanda. Berbeda dengan para pendahulunya, Lasingkara Ruka kini hanya berstatus raja pinjaman dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Sementara itu, Ratu Baseka Juara mendapatkan ampunan dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 7 Maret tahun 1860, ia pergi ke Supa tempat kelahirannya, dan pada 1862 diangkat oleh rakyat Supa sebagai ratu mereka. Ia tetap berdiam di Supa hingga wafat dan memperoleh gelar Matinruri Majenang, yang wafat di Majenang. Ketika Raja Lasingkara Ruka mangkat pada tahun 1871, ia digantikan oleh Ratu Iban Rigau Paduka Sri Sultanah Fatimah Arumtimurung tahun 1871 sampai tahun 1895. Setelah memerintah selama 24 tahun, Ratu Iban Rigau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 1895. Sebagai penguasa berikutnya oleh Adepitu, yakni Dewan Adat Bone adalah I Bunga Sutera Arung Apala putra Ratu Iban Rigau. Saat itu usianya baru 12 tahun sehingga Belanda kurang menyetujui pengangkatan tersebut karena khawatir membesarnya pengaruh Gowa di Bone. Gubernur Belanda, Bram Morris mengadakan pertemuan dengan Arumpitu guna memilih penggantinya. Pilihan jatuh kepada Lapawawoi Karaeng Sigeri tahun 1895 sampai tahun 1905, adik Ratu Iban Rigau yang kala itu telah berusia kurang lebih 70 tahun. I Bunga Sutera Arung Apala hanya sempat menduduki tahta selama 6 hari. Ia diturunkan dari singgahsananya dan Lapawawoi dinobatkan sebagai Raja Bone. Menurut sangkaan Belanda, raja yang telah lanjut usia ini akan bersikap bersahabat karena sebelumnya ia sering membantu Belanda sehingga dianugerahi bintang penghargaan, tetapi kembali Belanda salah menduga. Meskipun usianya telah lanjut dan banyak memberikan bantuannya kepada Belanda, api kebencian terhadap penjajah berkobar dalam hati Raja Lapawawoi sehingga hubungan kedua belah pihak kembali memanas.
Pada tahun 1897, Lapawawoi mengirim putranya, Abdul Hamid Baso Pagilingi melakukan perdagangan budak besar-besaran dan menarik seluruh hasil kopi ke pelabuhan Parepare melalui Sidenreng serta Rapang. Akibatnya perniagaan budak di Tanah Toraja menjadi sepi dan semua hasil kopi di sana diekspor ke negeri-negeri lainnya melalui Palopo. Tindakan ini dimaksudkan Raja sebagai perang ekonomi melawan Belanda. Raja Lapawawoi melakukan serangan ke Wajo dan kerap pula campur tangan dalam pengangkatan raja-raja di Sulawesi Timur, yakni di Laiwui, Bungku, dan Banggai. Selain itu, ia menebarkan pengaruhnya hingga Pulau Sumbawa. Tindakan yang bertujuan meningkatkan martabat Bone ini ditentang keras oleh Belanda. Akibatnya Belanda mengirimkan ekspedisi militernya pada tanggal 20 Juli tahun 1905 yang dipimpin oleh Kolonel P.H. van der Weyden dan kemudian diganti oleh Kolonel C.A. van Loenen. Raja Lapawawoi mengangkat putranya, Abdul Hamid sebagai panglima perang, dan melakukan perlawanan demi mempertahankan kedaulatan negerinya, tetapi terus-menerus terdesak. Karena sebagian besar wilayah telah diduduki musuh, mereka terpaksa melakukan perang gerilya di pegunungan sebelah timur laut kerajaan Sidenreng. Abdul Hamid beserta 2 orang pengawalnya gugur pada tanggal 18 November tahun 1905 di Awo, Pitumpanua yang masih termasuk wilayah Wajo. Akhirnya Raja Lapawawoi yang kala itu telah menginjak usia 80 tahun, ditawan oleh Belanda. Ia mula-mula dibawa ke Parepare dan selanjutnya diangkut dengan kapal HM Asahan ke Makassar. Ia kemudian diasingkan ke Bandung dan mangkat di Jakarta pada 1911. Menyusul peristiwa kekalahan dan pengasingan Raja Bone ini, Belanda mengumpulkan sisa-sisa persenjataan dari laskar dan rakyat Bone sebagai upaya melucuti kekuatan mereka. Belanda memungut denda dari kalangan rakyat, sebukati sejumlah 3 ringgit seorang. Denda itu dimaksudkan sebagai pengganti kerugian peperangan melawan raja mereka. Setelah pungutan selesai diberlakukan, Belanda membangun jalan raya di Bone, dan rakyat diperintahkan bekerja paksa. Setiap laki-laki dewasa hingga yang berusia 60 tahun wajib menyumbangkan tenaganya. Namun bagi yang tak mampu bekerja dapat menyerahkan uang sebesar 3 ringgit sebagai pengganti tenaganya. Kerajaan Bone dalam era Swapraja dan kemerdekaan. Setelah kerajaan Bone dikalahkan, tidak ada lagi raja yang berkuasa di Bone selama 26 tahun, tahun 1905 sampai tahun 1931. Urusan pemerintahan kini dijalankan oleh Arung Pitu atau Dewan Adat Bone, yang diketuai seorang Tomari Leleng di bawah kendali pemerintah kolonial. Belanda melakukan berbagai reorganisasi pemerintahan di sana. Wilayah kerajaan Bone dibagi menjadi 3 onderafdeling, yakni Bone Tengah, Bone Utara, dan Bone Selatan. Meskipun demikian, belakangan ketiganya disatukan kembali menjadi onderafdeling Bone, dan menjadi bagian Afdeling Bone. Ibu kota Afdeling maupun onderafdeling sama-sama berada di Watampone. Karenanya, baik asisten residen kepala Afdeling, dan kontrolir kepala onderafdeling keduanya berkedudukan di Watampone. Sebagai catatan, sebelumnya ibu kota Afdeling Bone berada di Pompanua. Setelah keadaan aman baru dipindahkan ke Watampone. Peristiwa yang terjadi pada kurun waktu ini adalah pembangunan sebuah madrasah bernama Madrasah Amiriyah pada tahun 1926. Selain itu, Dewan Pemerintahan Bone memberikan bantuan pula pada Al-Madrasah Masriyah. Para pengasuh institusi pendidikan Islam ini tidak hanya berasal dari Bone, melainkan juga ulama-ulama asal Arab serta Mesir seperti Abdul Aziz Al-Hashimi Al-Murabi dan Abdul Hamid. Belanda mengangkat seorang Tomari Leleng sebagai ketua Dewan Adat atau Hadat Bone, yang kelak menjadi orang kedua setelah Arumpone dalam hierarki kekuasaan kerajaan tersebut. Selanjutnya, Bone menjadi salah satu swapraja di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda.
Tomarileleng suap Raja Bone yang pertama adalah Lamak Dusila Daeng Paraga. Ia adalah seorang keturunan bangsawan tinggi Bone yang menikah dengan putri Raja Lapawawoy. Setelah ketertiban dan keamanan berhasil dipulihkan, Belanda berniat mengangkat seorang raja lagi bagi Bone. Sebagai raja atau kepala suap Raja Bone pada tanggal 2 April tahun 1931 diangkatlah Lamapanyuki Datu Lolori Supa tahun 1931 sampai tahun 1946, bergelar Sultan Ibrahim berdasarkan pilihan Dewan Adat Bone. Tentu saja pengangkatan ini diikuti pula dengan penandatanganan kontrak politik berupa Korte Verklaring. Lamapanyuki sendiri adalah putra Raja Gowa, Sultan Husain pertama Makulau, yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda karena terjatuh dalam sebuah jurang di lereng Gunung Latimojong pada Desember tahun 1905. Dipilihnya Lamapanyuki sebagai Raja Bone dikarenakan Abdul Hamid, putra mahkota Lapawawoy gugur dalam peperangan. Raja suap Raja Bone ini masih merupakan kemenakan Lapawawoy karena ayahnya merupakan sepupu almarhum Raja Bone yang melawan Belanda tersebut. Secara genealogis, ia adalah cucu Latan Ritapu. Oleh karena itu, Lamapanyuki mempunyai hak menjadi Raja Bone. Sebelum diangkat sebagai Raja Bone, Dewan Adat Bon telah meminta kesediaannya. Lamapanyuki menjawab, pesan nenek saya, janganlah anak cucuku meminta menjadi raja. Akan tetapi, apabila rakyat memintamu untuk menjadi raja mereka maka pantanglah engkau menolaknya. Semasa pemerintahannya, Lamapanyuki meminta pemerintah Hindia Belanda mengembalikan istana milik Lapawawoy yang disita oleh Belanda ketika ia diasingkan ke Bandung, demikian pula dengan benda-benda pusaka milik Bone. Permintaan ini dikabulkan oleh pemerintah kolonial dan semenjak saat itu, Lamapanyuki berdiam di sana beserta anggota Arung Pitu guna menjalankan pemerintahannya. Peristiwa penting lain yang terjadi pada zaman Lamapanyuki adalah dibunuhnya Daeng Patobo, saudara Lasambaloge Daeng Manaba Sulewatang Palaka, oleh Lapabenteng Peta Lawa Arung Macege, putra Abdul Hamid Baso Pagilingi, putra Lapawawoy yang gugur dalam peperangan. Oleh karena tindakannya itu, Lapabenteng diberhentikan dari jabatannya sebagai Arung Raja Macege dan kedudukannya diganti oleh Lapangerang Daeng Rani, putra Lamapanyuki. Sebagai upaya memajukan bidang keagamaan, Lamapanyuki mendirikan Masjid Raya Watampone pada tahun 1941 dan mengundang Residen Boslar saat peresmiannya. Perang Dunia II pecah pada tahun 1939 dan pemerintah Hindia Belanda dipaksa bertekuk lutut kepada Jepang. Pemerintahan militer Jepang mengganti gelar raja dengan Suko dan Dewan Adat diganti sebutannya menjadi Suko Dairi. Jabatan kontrolir diubah namanya menjadi Bunken Karikan dan asisten residen menjadi Ken Karikan. Meskipun demikian, Jepang tidak banyak mengubah susunan pemerintahan di masing-masing kerajaan. Ketika kedudukan Jepang mulai terdesak, mereka menarik diri dari pemerintahan dan jabatan Ken Karikan diserahkan kepada Lapangerang. Sebelumnya, Lapangerang bertindak selaku wakil raja apabila Lamapanyuki berhalangan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat, Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Lamapanyuki selaku Arumpone Bone dengan tegas menyatakan dukungannya bagi Republik Indonesia. Bahkan menjelang dikumandangkannya proklamasi, ia mengutus Lapangerang bersama Dr. Sam Ratulangi berangkat ke Jawa sebagai wakil Indonesia Timur dalam mendukung kemerdekaan. Sepulangnya dari Jawa, Lapangerang beserta ayahnya ditangkap oleh NICA dan diasingkan ke Tanah Toraja. Lapangerang Daeng Rani kemudian diangkat sebagai Bupati Kabupaten Bone yang meliputi kerajaan-kerajaan Telumpokoe. Selanjutnya ia pernah menduduki jabatan sebagai residen bersama Karaeng bangsawan Pangkajene yang bernama Burhanuddin. Jabatan selanjutnya yang diemban Lapangerang adalah Gubernur Sulawesi.
Sementara itu, pada tahun 1957 Suap Raja Bone dibubarkan, dan Lama Panyuki diangkat sebagai Bupati Kabupaten Bone, yang merupakan salah satu di antara 3 pecahan wilayah Kabupaten Bone Lama, hingga ia pensiun. Lama Panyuki meninggal pada tanggal 18 Februari tahun 1967 dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Panaikang. Karena tidak bersedia bekerja sama dengan NICA, Lama Panyuki diberhentikan sebagai Raja Bone pada tahun 1946. Belanda lalu mengangkat Lapa Benteng sebagai Arumpone, Raja Bone yang baru. Sebelumnya Lapa Benteng sendiri pernah menentang pengangkatan Lama Panyuki karena merasa bahwa dirinya lebih berhak. Secara garis keturunan, ia adalah putra Abdul Hamid Baso Pagilingi atau cucu Lapa Wawoy sehingga lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Raja Bone sebelumnya. Lapa Benteng pernah berbuat kesalahan dengan membunuh sepupunya Daeng Patobo. Akibatnya ia dijatuhi hukuman pengasingan. Setelah Jepang masuk ke Bone, barulah ia kembali ke negerinya. Lapa Benteng merupakan tokoh yang dekat dengan NICA dan kerap menyertai mereka saat bepergian. Itulah sebabnya NICA menganugerahkan pangkat kolonel tituler, yakni pangkat yang diberikan kepada seseorang di luar kalangan militer kepadanya. NICA menugaskan Lapa Benteng mempersatukan para raja Sulawesi Selatan serta membentuk organisasi persatuan raja-raja tersebut yang bernama Hadat Tinggi. Organisasi atau dewan ini diketuai sendiri oleh Lapa Benteng dan Laijo Daeng Matawang Karaeng Lalolang, serta menjadi alat pemerintah Belanda menjalankan roda pemerintahannya di Sulawesi Selatan. Sebagai langkah memecah belah bangsa Indonesia, Belanda membentuk berbagai negara bagian, termasuk negara Indonesia Timur NIT. Hadat Tinggi menggabungkan wilayah mereka dengan negara bagian bentukan Belanda tersebut. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Republik Indonesia Serikat RIS dibubarkan dan NIT kembali ke pangkuan NKRI. Bersamaan dengan itu, bubar pula Hadat Tinggi. Pada tahun 1950, Lapa Benteng mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Raja Bone dan pindah ke Jawa. Anggota Dewan Adat Bone lainnya juga meletakkan jabatannya. Lama Panyuki menduduki kembali singgasana Bone pada tahun 1957 sampai tahun 1960. Ia merupakan Raja Bone ke-23 dan terakhir. Sekalipun merupakan keturunan raja, Lama Panyuki mengajarkan kerendahan hati kepada para kerabatnya. Ketika sedang makan bersama anggota keluarganya, telepon berdering dan salah seorang anaknya mengangkatnya. Orang yang menelepon ternyata hendak berbicara dengan Lama Panyuki. Putranya, Bau Parengrengi mengatakan bahwa Lama Panyuki sedang makan. Penelpon menanyakan dengan siapa ia berbicara. Putra Lama Panyuki itu menyebutkan nama beserta gelar kebangsawanannya. Setelah telepon ditutup, Lama Panyuki menasihatinya agar jangan menyebutkan gelar kebangsawanan dan cukup nama saja. Gelar kebangsawanan itu diberikan oleh rakyat. Ia meneruskan nasihatnya bahwa manusia tidak ditentukan oleh derajat atau gelar kebangsawanan, melainkan oleh budinya di tengah masyarakat. Lapa Ngerang yang merupakan putra Lama Panyuki membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang merakyat. Semenjak kecil telah tampak jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Haji Malarangan Daeng Matutu, teman masa kecil Lapa Ngerang menuturkan kemampuan Lapa Ngerang mengorganisasi perkumpulan sepak bola kendati usianya masih tergolong kanak-kanak. Ia merupakan pencetus klub sepak bola tersebut dan tidak segan pula menjadi donaturnya. Andi Pangerang gemar menolong dan membantu kawannya. Bila menyaksikan pakaian sepak bola temannya belum lengkap, ia membelikannya yang baru. Tatkala latihan sudah selesai, ia akan mentraktir teman-temannya. Kalau ada pertengkaran di antara sesama anggota perkumpulan, ia akan menjadi penengahnya. Menurut Haji Malarangan Daeng Matutu, Andi Pangerang disukai oleh seluruh kawannya. Saat bermain sepak bola,
Lapangrang mengatakan kepada kawan-kawan sepermainannya agar jangan segan kepadanya meskipun ia anak raja. Sebagai seorang pemimpin yang rendah hati, saat mengendarai mobil bersama sopir maupun anaknya, ia tidak segan melambaikan tangan kepada siapa saja yang dikenalnya, sekalipun mereka berjalan kaki. Tanpa memandang status sosial, ia pasti menyapa mereka. Andi Pangerang sering mengunjungi para petani miskin dalam perjalanan dinasnya. Selain menanyakan kondisi padi atau hewan ternak mereka, Andi Pangerang meminta para petani tersebut mengutarakan kesulitan hidup mereka. Ia akan langsung membantu mereka. Sebagai contoh, ketika ada yang memerlukan uang guna menyekolahkan anak mereka, tanpa pikir panjang Andi Pangerang akan membantu pembiayaannya. Bahkan tidak jarang para petani miskin itu menitipkan anak-anaknya di rumahnya. Andi atau Lapangerang Petarani merupakan pribadi yang sederhana. Ia tidak pernah menonjolkan kedudukan atau kekayaannya. Kendati mampu membeli mobil mewah, tetapi ia tetap menggunakan Fiat tua buatan 1950 hingga memasuki masa pensiun. Suatu ketika, Lapangerang hendak pergi ke tukang cukur dan mengajak salah seorang putranya. Dia memilih tidak menggunakan mobil Fiatnya melainkan memanggil beca yang lewat depan rumahnya. Ia menjelaskan alasan tindakan tersebut kepada putranya guna menanamkan rasa rendah hati dan kesederhanaan. Tak selamanya orang itu mempunyai mobil atau menjadi anak gubernur. Jika sebelumnya biasa naik beca, maka sewaktu tidak memiliki mobil lagi, orang akan berkata bahwa ia memang sedari dulu gemar naik beca. Sebaliknya, bila terbiasa naik mobil, orang akan berkata bahwa karena kini tak punya mobil lagi ia terpaksa naik beca. Dengan demikian, ia akan merasa malu bepergian. Selama menjabat sebagai Gubernur Sulawesi, ia mendorong kemajuan kesenian Sulawesi Selatan. Bidang olahraga tak luput dari perhatiannya. Selaku pembina PSM, Persatuan Sepak Bola Makassar, Andi Pangerang sangat memperhatikan kondisi pemainnya. Ia secara pribadi memikirkan kesejahteraan mereka. Jikalau ada di antara mereka yang kehabisan uang, tak segan-segan ia merogoh sakunya sendiri. Kecintaannya kepada Republik Indonesia kembali terbukti saat meletusnya pemberontakan DI atau TI. Dengan tegas ia menindak pergolakan tersebut kendati yang terlibat adalah kerabat dekatnya sendiri. Demi memajukan bidang pendidikan, Lapangerang mendirikan Yayasan Latimojong yang kerap memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Lapangerang merupakan profil pemimpin yang menentang rasialisme. Dalam pergaulan ia tidak membeda-bedakan status sosial, suku, ataupun etnis. Di antara rekan dekat Andi Pangerang yang berasal dari etnis Tionghoa adalah Haji Faisal Tung dan Liem Seng Heng. Mereka sangat menghormatinya dan memanggil Andi Pangerang lengkap dengan gelar kebangsawanannya. Menurut kesaksian Mustamim Daeng Matutu, apabila ada orang yang mengundang, ia pasti datang jika ada kesempatan, entah itu rakyat biasa, pejabat, bupati, orang Ambon, Tionghoa, ataupun Toraja. Dalam menerima tamu, Andi Pangerang tidak menyukai protokoler yang terlalu rumit. Semuanya dilakukan dengan suasana santai, tetapi tidak meninggalkan adat istiadat ketimuran. Sistem pemerintahan. Kerajaan Bone diperintah oleh seorang raja yang bergelar Mangkau Eri Tanah Bone, yang berdaulat di Tanah Bone. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja didampingi oleh pembesar-pembesar, seperti Tumak Kadange Tanah, Tomari Laleng Lolo, dan Ponggawa. Tumak Kadange Tanah dapat disetarakan dengan Perdana Menteri atau Mangkubumi. Tugas Perdana Menteri Kerajaan Bone sangat beragam, mulai dari menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, membagi kekuasaan pejabat-pejabat di bawahnya, hingga menjadi wakil raja. Tomari Laleng adalah pemimpin Dewan Adat Kerajaan yang disebut Adepitu. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, sebelum terbentuknya kerajaan, terdapat 7 wanua atau negeri dengan masing-masing dipimpin oleh seorang arung.
Ketujuh pemimpin Wanua ini akhirnya menjelma menjadi Dewan Adat Bone, yakni Adepitu atau Arung Pitu. Tugas anggota Adepitu dapat dirinci sebagai berikut. 1. Arung Macege menangani urusan pemerintahan administrasi umum kerajaan. 2. Arung Ponceng menangani masalah keamanan atau pertahanan kerajaan. 3. Arung Tibojong menangani urusan kehakiman. 4. Arung Tanete Riatang menangani urusan pembangunan atau pekerjaan umum. 5. Arung Tanete Riawang mengurusi masalah perekonomian dan keuangan. 6. Arung Ta mengurusi masalah pendidikan dan pengajaran. 7. Arung Ujung menangani masalah keagamaan dan penerangan. Dewan Adat Bone berhak pula mengangkat dan memberhentikan raja. Selanjutnya, pejabat Tomarilaleng Lolo bertanggung jawab mengawasi daerah-daerah taklukan Bone yang dipimpin oleh para Arung Palili. Seorang penggawa bertugas sebagai panglima perang kerajaan dan membawa 3 orang panglima lagi yang digelari Dulung, yakni Dulung Awang Tangka, Dulung Ajang Ale, dan Dulung Lamuru. Wilayah Bone dibagi ke dalam beberapa negeri bawahan Wanua. Pemimpinnya disebut Arung Palili. Wanua-wanua tersebut terbagi menjadi satuan-satuan setingkat desa, yang pada umumnya disebut kampong. Pemimpin kampong disebut kepala kampong dan gelar mereka adalah jenang, macoa, kepala, todo, dan lain sebagainya. Sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Masyarakat Bone yang bersuku Bugis dibagi menjadi 3 golongan besar, yakni bangsawan, orang merdeka, dan budak. Terdapat perbedaan yang tajam bagi golongan-golongan masyarakat ini, umpamanya dalam hal tempat kediaman, pakaian, hukum waris, hak-hak, dan lain sebagainya. Pembagian masyarakat yang tajam seperti ini terbukti kurang baik bagi perkembangan Bone karena menjadikan kondisi sosial kemasyarakatan menjadi statis. Kenyataan ini terutama berlaku bagi kalangan budak yang merasakan kurang gairah untuk mengembangkan kemampuannya. Sementara itu, kalangan bangsawan yang telah terbiasa hidup dalam kemewahan, tidak lagi memikirkan sesuatu yang berguna bagi masyarakatnya. Hal-hal seperti ini tentu saja lambat laun melemahkan kondisi kerajaan Bone. Selain golongan-golongan masyarakat di atas, terdapat pula anggota masyarakat yang dianugerahi penghargaan tinggi karena kelebihannya. Hal ini berlaku pula di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan lainnya. Sebagai contoh adalah golongan Tupan Rita, yang dihormati karena keahliannya dalam bidang agama, Tusugi yang dihargai kedudukannya karena kekayaannya, Tuwarani yang dihargai karena keberaniannya dalam membela raja, negara, ataupun kebenaran, serta Tusulesana dengan keahliannya dalam bidang tertentu. Jumlah penduduk kerajaan Bone diperkirakan mencapai 60.000 jiwa pada pertengahan abad ke-19. Makanan pokok mereka adalah beras dan jagung sehingga bercocok tanam merupakan mata pencaharian utama penduduk Bone. Kawasan persawahan yang subur banyak dijumpai di sepanjang pantai Bone sehingga sanggup menopang kebutuhan pangan rakyat. Guna memenuhi kebutuhannya akan lauk pauk, rakyat menangkap ikan di Sungai Walanae, Cenrana, dan lain sebagainya. Hasil tangkapan yang tidak habis dimakan akan diasinkan dan dijual ke daerah-daerah pegunungan. Selain itu, Bone masih mempunyai hasil-hasil pertanian dan perkebunan penting lainnya, seperti kacang tanah, kacang putih, kacang hijau, ubi kayu, keladi, ubi jalar, kelapa, pisang, dan lain sebagainya. Bone merupakan kerajaan yang maju dalam hal perniagaan. Perahu-perahu dagang Bone yang sanggup mengangkut muatan hingga seberat 50-80 ton membawa berbagai barang dagangan ke pelabuhan-pelabuhan di dalam maupun luar negeri. Sebaliknya, perahu-perahu yang membawa barang dagangan dari luar Bone singgah di pelabuhan-pelabuhan Baju, Sinjai, Balangnipa, Kajuara, Marek, Patiro Salampe, Palete, Palimek, dan lain sebagainya. Oleh para pedagang, barang-barang impor itu diangkut dengan kuda beban bersama ikan kering, garam, dan lain sebagainya ke daerah pedalaman. Selain melalui jalan darat,
barang-barang juga diangkut lewat air sehingga Sungai Cenrana dan Walanae merupakan jalur perekonomian yang penting pula. Agama Islam memiliki peranan yang kuat di Bone. Kebanyakan orang Bone menganut Islam Sunni dan mengikuti mazhab Syafi'i. Karenanya, tidak mengherankan apabila pendidikan dasar di Bone mengandung nuansa-nuansa keagamaan. Pendidikan semacam itu di Bone diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, yang meliputi membaca, menulis, agama, pencaksilat, ilmu-ilmu kebatinan, dan lain sebagainya. Pendidikan mengaji Al-Quran boleh diikuti baik oleh anak laki-laki maupun perempuan. Selain memberikan pelajaran secara perorangan, ada pula guru mengaji yang mengajar di hadapan puluhan anak sekaligus. Para siswa biasanya tidak dipungut bayaran, tetapi membantu gurunya dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Setelah mengikuti pendidikan dasar dalam bidang keagamaan, seorang pemuda dapat menimba ilmu lebih dalam lagi kepada seorang tokoh agama yang biasa dipanggil kiai atau syekh. Mereka juga tidak menuntut bayaran atas pengajarannya tersebut dan hanya mengabdi atas dasar kesetiaan terhadap Tuhan beserta agamanya. Seorang syekh yang tinggi reputasinya akan menarik banyak pengikut. Pemuda-pemuda Bone yang ingin memperdalam agamanya banyak berganti-ganti guru dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin pengetahuan. Tradisi lama masih dipegang teguh selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Suku Bugis memegang teguh adat istiadatnya sehingga melahirkan apa yang dinamakan siri, yakni membunuh atau membalas dendam terhadap pelanggar hukum adat. Para pelanggar adat ini dianggap telah melakukan aib oleh masyarakat sehingga patut dilenyapkan dari muka bumi. Siri juga dilakukan terhadap mereka yang mempermalukan atau menghina martabat dan harga diri orang lain. Kendati telah beberapa ratus tahun menganut agama Islam, sisa-sisa kepercayaan lama tetap bertahan di tengah masyarakat, seperti dalam bentuk tahayul, keyakinan lama, mencari hari-hari baik, dan lain sebagainya. Kepercayaan-kepercayaan pra-Islam seperti ini masih banyak diyakini oleh rakyat Bone hingga sekarang. Rakyat Bone sangat bangga akan warisan budaya dan tradisinya sehingga pengaruh asing sulit masuk atau diterima masyarakat. Itulah sebabnya, budaya asing sangat kecil sekali pengaruhnya di Bone. Masuknya agama Islam ini turut memperkaya Pangadereng, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Bone dan suku Bugis pada umumnya. Dengan demikian, terdapat berbagai norma di kalangan masyarakat Bugis, seperti norma hukum, norma keteladanan dalam hidup bermasyarakat, norma yang mengatur stratifikasi dalam masyarakat, dan syariat Islam. Dengan diterimanya syariat Islam sebagai bagian tak terpisahkan dalam adat istiadat Bugis, timbul pula serangkaian jabatan yang berkaitan dengannya, seperti parewa syariat atau perangkat pemerintahan yang menangani tugas-tugas keagamaan secara resmi. Pejabat tertingginya adalah seorang kadi. Tugasnya adalah memberi masukan dan nasihat kepada penguasa serta memimpin pelaksanaan syariat di lingkungan suatu kerajaan, terutama yang berkenaan dengan perkawinan, perceraian, serta warisan. Selain itu masih ada pejabat lainnya yang disebut amil dengan tugasnya mengumpulkan zakat fitrah serta mewakili penguasa dalam memelihara masjid kerajaan. Kesusastraan. Kerajaan Bone menghasilkan pula banyak kesusastraan yang disebut lontara. Sebutan ini berasal dari media penulisannya yang berupa daun lontar. Isinya bermacam-macam dan sungguh luas cakupannya, seperti masalah adat istiadat, sejarah, politik, ketatanegaraan, pemerintahan, hukum adat, pendidikan, pertanian, jenis-jenis penyakit, obat-obatan, perbintangan, petuah, dan lain sebagainya. Huruf yang dipergunakannya disebut aksara lontarak dan berasal dari huruf Palawa dari India. Belakangan dipergunakan pula aksara Arab untuk menulisnya. Kita akan sedikit mengulas dua di antara lontarak-lontarak tersebut. Lontarak Telumpokoi meriwayatkan mengenai sejarah raja-raja Bone awal hingga Arung Palaka. Karya sastra yang terdiri dari 435 bait itu tidak menyebutkan siapa pengarangnya dan ditulis dalam bahasa Bugis.
Perinciannya adalah sebagai berikut. Bait 1-36 berisikan pembukaan serta perihal Raja Bone pertama. Bait 37-68 berisikan perihal Raja Bone kedua. Bait 69-103 berisikan perihal Raja Bone ketiga. Bait 104-113 berisikan perihal Raja Bone keempat. Bait 114-134 berisikan perihal Raja Bone kelima. Bait 135-151 berisikan perihal Raja Bone keenam. Bait 152-188 berisikan perihal Raja Bone ketujuh. Bait 189-206 berisikan perihal Raja Bone ke-8. Bait 207-210 berisikan perihal Raja Bone ke-9. Bait 211-241 berisikan perihal Raja Bone ke-10 dan ke-11. Bait 242-244 berisikan perihal Raja Bone ke-12. Bait 245-258 berisikan perihal Raja Bone ke-13 dan para wakil goa. Bait 259-310 mengulas mengenai perjanjian Telumpokoi. Bait 311-353 meriwayatkan pemberontakan dan tewasnya Tobala. Bait 353-435 meriwayatkan mengenai Arung Palaka. Isi lontarak ini secara garis besar telah diulas di atas, yakni di bagian pembahasan mengenai sejarah Raja-Raja Bone. Ada lagi lontarak lainnya yang berisikan nasihat-nasihat kebijaksanaan Kajau Lalidong, diplomat handal Kerajaan Bone. Menurut naskah tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang raja agar dapat memimpin negaranya dengan baik, seperti seorang raja hendaknya menghormati gurunya, mengejar ilmu pengetahuan, serta tindakan yang dapat melindungi negeri beserta rakyatnya. Raja hendaknya mencari orang-orang yang pandai serta terampil berbicara. Hendaklah raja jangan mengangkat atau menaikkan orang yang hina dan jangan pula menjatuhkan orang yang mulia. Lontarak Bugis ada yang mengajarkan mengenai tata cara berumah tangga yang baik dan lain sebagainya. Lontarak lain yang berjudul Lontarak Latoa mengajarkan mengenai tatanan pemerintahan yang baik. Ajaran yang menurut lontarak tersebut berasal dari Raja Bone bergelar Matinruri Tanana itu antara lain menyebutkan, adapun raja yang jujur, subur tumbuh padi di negerinya, berkembang baik rakyatnya, tak terkena bencana negaranya. Sebaliknya, raja yang tidak memerintah dengan benar hanya mendatangkan bencana saja bagi negerinya. Lontarak Latoa menyebutkan pula syarat orang-orang yang layak dijadikan penguasa, yakni memiliki inisiatif, jujur, berani, dan kaya. Adapun orang-orang yang memiliki inisiatif tanda-tandanya adalah takut kepada dewata, takut mengatakan sesuatu yang buruk atau tidak baik, takut berbuat aniaya, dan takut bertindak tidak jujur. Tanda-tanda kejujuran juga 4 jumlahnya, yaitu bertindak dengan cermat, melakukan perbuatan yang benar, menjalankan tindakan yang baik, dan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, 4 tanda keberanian adalah tidak takut dikedepankan, tidak takut dikebelakangkan, tidak takut mendengar berita, dan tidak takut menjumpai lawan. Sementara itu, yang disebut kaya di sini bukanlah kaya dalam artian berkelimpahan harta, melainkan tidak pernah habis inisiatifnya, tak berkekurangan dalam menjawab sesuatu serta tepat atau jitu dalam memberikan jawaban, mahir dalam melakukan berbagai pekerjaan, dan tak berkekurangan dalam segenap karya. Bersambung.